Feng Yu berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, hanya ada satu cara, yaitu membuat kedua pihak berkompromi dan bersama-sama memutuskan untuk menjual gedung Empire State. Pada titik ini, Yoka Hideki harus turun tangan. Pertama, kita harus membuktikan bahwa pemilik gedung Empire State adalah Yoka Hideki. Hideki Yokao terlilit utang yang sangat besar. Jika harga yang bagus bisa ditawarkan, ia harus menjual gedung Empire State. Sekalipun ia tidak mau menjualnya, ban dan perusahaan asuransi akan memaksanya menjualnya. Semua real estate dan properti Hideki Yoka di Jepang telah menjadi sasaran pengawasan ban, tetapi ia masih berutang banyak uang pada ban, dan bank-bank tersebut mengawasi Hideki Yokao dengan ketat. Feng Yu menduga bahwa perubahan kepemilikan gedung Empire State sebenarnya adalah rencana Hideki Yokai, rencana yang ia gunakan untuk meninggalkan warisan kepada kedua putranya. Karena jika industri ini berada di tangannya, ban akan mengambilnya. Jika diambil alih oleh Nakahara Kiko dan akhirnya dialihkan atas nama kedua putranya, meskipun hanya 10%, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Mungkin inilah alasan mengapa Nakahara Kiko turun tangan dalam operasi semacam itu. Kemarahan Yokai Hideki ternyata hanya akting. Bisakah dia mengakui bahwa dia hanya ingin mentransfer aset? Setelah Yokai Hideki dibebaskan dari penjara, ia bisa saja mengajukan kebangkrutan. Usianya sudah 80-an dan ia tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Orang Jepang sangat menghargai keluarga, dan setiap pengusaha besar Jepang ingin membangun keluarga yang sejahtera, dan Yokai Hideki tidak terkecuali. Meskipun kalah, ia masih bisa mewariskan sejumlah aset kepada putra-putranya, memberi mereka kesempatan untuk membalikan keadaan. Lagi pula, Nakahara Kiko sebenarnya bukan orang luar, ia adalah putrinya dengan selingkuhannya. Oleh karena itu, dalam hal ini, Hideki Yoka harus turun tangan dan berperan sebagai penjahat, serta mengambil kembali semua hak sewa dan pengelolaan gedung Empire State. Ini akan lebih hemat biaya. Jika tidak, meskipun Anda membelinya kembali, orang lain akan tetap mengelola dan menyewanya, dan Anda tidak akan menghasilkan uang sama sekali. Namun, ada kemungkinan juga Nakahara Yoshiko benar-benar ingin menguasai properti itu, sehingga Yoka Hideki sangat marah. Namun, apapun yang terjadi, hanya Yoka Hideki yang bisa menyelesaikan masalah terakhir. Hideki Yokao masih di penjara. Saya meminta seseorang untuk menghubungi putra sulungnya, Kunihiko Yokai, yang juga merupakan pewaris pertama sahamnya setelah ia di penjara, kata Kirilenko dengan nada sedih. Tentu saja dia bersedia melakukannya jika dia bisa menghubungi Hideki Yokao. Sepertinya kita perlu bicara dengan Yoka Hideki. Apakah dia ingin keluarga Yokao tetap lestari tergantung pilihannya. Kalau dia orang yang cerdas, seharusnya dia tahu cara memilih. Saudara Ji, serahkan urusan ini padaku. Aku akan mencari seseorang untuk bicara dengan Yoka Hideki. Kita akan membeli Empire State Building. Cabang pertama Jian Libao di Amerika Serikat membeli satu lantai gedung Empire State, tetapi kemudian beralih ke penyewaan. 2 tahun lalu, Jian Libao membeli lantai 26 gedung 420 di Fifth Avenue, Manhattan, sebagai kantor pusat cabang Amerika. Saat itu, Jian Libao telah membuka jalur penjualan di Amerika Serikat. Ketika Clinton mencalonkan diri 2 tahun lalu, mereka memberikan Jian Libao minuman kepada istri kedua calon presiden, mengambil foto, dan mempublikasikan foto-foto tersebut di New York Business Journal, yang kemudian dipublikasikan secara luas. Jian Libao telah sangat sukses di Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Ketika Coca-Cola dan Pepsi, dua raksasa minuman Amerika, memasuki pasar Asia, Jian Libao justru memulai gebrakan di halaman belakang mereka. Feng Yu sangat mengagumi hal ini. Setelah membeli Empire State Building, Feng Yu berencana untuk mengusir semua penyewa asli, dan kemudian membuat pilihan baru, mengubah tempat ini menjadi konsentrasi perusahaan Tiongkok di Amerika Serikat, yang memungkinkan Jian Libao untuk kembali, dan bahkan mungkin membahas kerjasama dengan Jian Libao, yang memungkinkan Feng Yu Electronics, Feng Yu Electric Appliances, DLL, untuk membuka cabang di Amerika Serikat, dan membiarkan Empire State Building menjadi gedung Huaxia. Donald Trump, mitra Nakahara Yoshiko di Empire State Building, baru-baru ini mendapatkan kembali semangat kerjanya, dan ia akhirnya memiliki kesempatan untuk mengantongi Empire State Building. Ia bisa dibilang pendukung paling antusias Empire State Building, bermimpi untuk memilikinya. Ia berinvestasi di Empire State Building Management Company dan membeli setengah ekuitas gedung dari Nakahara Yoshiko. Nakahara Yoshiko ingin ia mengusir dua penyewa utama lainnya, tetapi ia membayangkan akan terjadi pertikaian di antara mereka agar ia bisa mendapatkan keuntungan. Bos, ada Tuan Feng Yu yang mencari Anda. Katanya dia direktur Microsoft. Sekretaris itu melaporkan. Direktur Microsoft, apa yang Anda inginkan dari saya? Namun, mengingat status pihak lain, ia tidak bisa menolak secara langsung. Jadi ia meminta sekretarisnya untuk mengundangnya masuk. Seorang pemuda masuk. Donald menoleh, tetapi tidak melihat siapapun. Apakah pemuda ini direktur Microsoft? Kapan Microsoft punya direktur semuda itu? Halo, Donald. Saya Feng Yu,
dari Tiongkok. Saya memiliki beberapa saham di Microsoft dan menjabat sebagai direktur kecil. Feng Yu melambaikan tangan kepada Donald, tetapi tidak berjabat tangan. Karena Feng Yu tahu Donald menderita misofobia. Taipan Real Estate itu telah mengumumkan pencalonannya sebagai presiden pada tahun 2000, tetapi tiba-tiba mengundurkan diri meskipun ia unggul karena ia tidak tahan dengan kenyataan bahwa sang kandidat harus berjabat tangan dengan begitu banyak orang asing. Itulah sebabnya Feng Yu tidak pergi berjabat tangan, agar tidak mengganggu Donald. Feng, kamu terlalu sopan. Orang Tionghoa suka teh, kan? Aku cuma punya teh hitam di sini. Boleh? Feng Yu tidak meminta berjabat tangan dengannya, yang membuat Donald merasa sangat nyaman. Terserah. Aku tidak pilih-pilih soal hal-hal seperti itu. Oh, begitu. Kamu orang Tionghoa, jadi kamu pasti suka Jian Libao, kan? Aku juga suka. Rasanya enak dan bisa membuat orang tidak cepat lelah. Donald meminta sekretarisnya untuk membeli 2 kaleng Jian Libao. Feng Yu sedikit terkejut. Ternyata pemasaran Jian Libao lebih baik dari yang dibayangkannya. Bahkan seorang kapitalis seperti Donald pun tahu, dan itu sudah cukup untuk membuktikan keberhasilannya. Sayangnya, Jian Libao terlalu sukses saat itu, menutupi banyak bahaya tersembunyinya. Terlebih lagi, Jian Libao adalah merek nasional dan sulit untuk membelinya. Mari kita lihat apakah ada peluang kerjasama setelah membeli Empire State Building. Setelah menyesap Jian Libao, Donald meletakkan kalengnya dan berkata, Feng, kamu datang menemuiku. Apakah ada yang salah? Donald sangat penasaran mengapa Feng Yu datang menemuinya. Dulu ia adalah orang penting di dunia real estate New York, tetapi sekarang ia sedang terpuruk. Mustahil baginya mengatakan Feng Yu mencoba menjual perangkat lunak Microsoft kepada mereka, kan? Apakah Microsoft pernah merilis perangkat lunak manajemen real estate baru? Donald, kudengar kau sepertinya yang mengelola gedung Empire State, kan? Tanya Feng Yu sambil tersenyum. Nakahara Yoshiko menyerahkan pengelolaan gedung Empire State kepada Donald agar Donald dapat memeras 2 pemilik real estate yang menyewa gedung Empire State, sehingga ia dapat sepenuhnya mendapatkan kembali kendali atas gedung Empire State. Donald menyipitkan matanya dan menatap Feng Yu. Feng, apakah Microsoft akan menyewa gedung Empire State? Bukankah Microsoft berkantor pusat di negara bagian Washington? Apakah mereka benar-benar akan pindah ke New York? Itu sama sekali tidak ekonomis. Mereka tidak perlu berada di pusat keuangan. Sepertinya itu tidak membantu Microsoft menjual produknya. Bukan Microsoft, tapi akulah yang ingin membeli Empire State Building. Apa? Dia membeli gedung Empire State. Mata Donald tiba-tiba berkilat tajam. Ia menatap Feng Yu dengan saksama, tetapi mendapati Feng Yu sama sekali tidak terlihat bercanda. Tuan Feng, saya rasa Anda salah. Gedung Empire State bukan milik saya. Itu milik orang Jepang, Hideki Yokai, kata Donald dengan tenang setelah terkejut. Feng Yu mencibir, Tuan Donald, karena saya di sini untuk menemui Anda, saya tahu bahwa gedung Empire State sekarang bukan milik Yokai Hideki. Saya tahu Anda selalu menyukai gedung Empire State, tapi sejujurnya, bukankah menurut Anda gedung itu terlalu tua? Dan harganya agak terlalu mahal. Mengapa Anda tidak mengincar gedung lain? Donald bertanya. Lalu kenapa kamu ingin membeli gedung Empire State? Akan jauh lebih baik jika kamu membeli menara kembar. Bukankah kamu direktur Microsoft? Bukankah kamu kaya? Beli saja dengan harga lebih tinggi. Karena saya tidak suka tampilan menara kembar, saya pikir gedung Empire State lebih sesuai dengan selera estetika saya. Donald tercengang. Alasan ini, sungguh unik. Donald adalah orang yang berkarakter. Ia tahu bahwa banyak orang, ketika berbisnis, sangat berfokus pada preferensi mereka sendiri. Jika mereka tidak menyukai sesuatu, mereka tidak akan berinvestasi di dalamnya, meskipun mereka tahu mereka bisa menghasilkan uang. Misalnya, Buffett tahu bahwa membeli saham di perusahaan teknologi internet seperti Microsoft pasti akan menghasilkan uang, tetapi ia tidak membelinya. Sayang sekali. Saya juga sangat menyukai Empire State Building. Karena Anda sudah tahu bahwa saya membeli setengah saham Empire State Building, Anda seharusnya tahu bahwa saya tidak akan menjualnya, kata Donald. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Menjual atau tidak tergantung pada harganya. Industri properti sedang lesu saat ini, dan harga rumah belum membaik. Kurasa kau bisa menjual sebagian sahammu ini lalu melirik properti lain di Manhattan, seperti 40 Wall Street. Kurasa gedung itu lebih cocok disebut Trump Tower. Feng Yu tahu bahwa 40 Wall Street adalah properti terkenal yang sedang dinegosiasikan Donald untuk diakuisisi dan akan berganti nama menjadi Trump Tower di masa mendatang. Donald Trump adalah pria yang sangat mencintai ketenaran. Setelah kehidupan sebelumnya mengalami kebangkitan di pergantian milenium, ia menamai sebagian besar propertinya dengan namanya sendiri. Ia juga berpartisipasi dalam program hiburan, membeli hak untuk kontes kecantikan seperti Miss Universe dan Miss USA. Dia juga telah menerbitkan 2 buku, yang keduanya telah lama mendominasi daftar buku terlaris, dan dia sering muncul di depan kamera, seolah-olah dia sangat menyukainya.
Feng Yu bahkan curiga bahwa alasan Donald ingin mencalonkan diri sebagai presiden adalah karena ia menyukai paparan semacam ini, yang dapat memuaskan kesombongannya dan memungkinkan keluarga Trump memasuki kelas atas. Donald menatap Feng Yu dengan heran. Meskipun bukan rahasia lagi bahwa ia ingin membeli 40 Wall Street, Feng Yu sudah sangat tidak biasa mengetahuinya. Feng Yu juga mengatakan bahwa gedung itu seharusnya disebut Trump Tower. Ia belum memberitahu banyak orang tentang hal ini. Siapa yang memberitahu Feng Yu tentang hal itu? Donald, danamu sedang sangat terbatas saat ini, kan? Kamu masih membayar bunga ke bank. Kalau tidak hati-hati, kamu bisa bangkrut. Untungnya kamu bertemu denganku hari ini, dan aku bisa membantumu, kata Feng Yu sambil tersenyum. Bagaimana Anda bisa membantu saya? Tanya Donald sambil mengerutkan kening. Jual sahammu di Empire State Building, dan aku bisa menyerahkan operasional dan manajemennya kepadamu lagi. Selain itu, aku juga bisa memberimu pinjaman. Kamu masih punya utang yang belum lunas, dan tidak mudah meminjam uang dari bank, kata Feng Yu sambil tersenyum. Donald terdiam. Ia yakin ekonomi AS sedang berkembang pesat, yang terlihat dari pasar saham, dan harga properti pasti akan naik lagi. Sekarang seharusnya menjadi kesempatan bagus untuk membeli properti dalam skala besar. Tapi masalahnya, dia tidak punya uang. Di satu sisi, tujuannya adalah mendapatkan lebih banyak dana agar ia bisa berinvestasi di properti lain dan berbalik lebih cepat. Di sisi lain, tujuannya adalah gedung Empire State yang sudah lama ia cintai. Donald tidak tahu bagaimana memilih. Feng Yu tidak terburu-buru. Ia hanya menyesap tehnya dengan santai, menunggu Donald mengambil keputusan sendiri. Semakin cemas Feng Yu, semakin besar pula bayaran yang harus ia bayar. Donald juga sangat ahli dalam pemasaran, dan Feng Yu ingin belajar darinya. Meskipun mereka tidak bisa menjadi teman dekat, alangkah baiknya jika bisa berkolaborasi di masa depan. Feng Yu tidak punya pengalaman dalam manajemen properti. Setelah membeli Empire State Building, ia masih harus mencari orang untuk mengelolanya. Sebaiknya ia menyerahkannya kepada Donald. Lagi pula, ia sudah berkecimpung di industri real estate New York selama bertahun-tahun. Berapa yang kau rencanakan untuk membeli Empire State Building? Aku hanya punya 50% sahamnya. Bagaimana kau akan membeli 50% sisanya? Tanya Donald. Feng Yu tersenyum dan berkata, ini urusanku, kan? Nanti, pengelolaan seluruh gedung Empire State akan diserahkan kepadamu saja. Bukankah ini sama saja dengan kamu memiliki gedung Empire State? Donald menggelengkan kepalanya. Kau tidak mengerti. Sebagian besar gedung Empire State disewakan kepada dua raksasa real estate, yang telah membentuk perusahaan pengelola gedung Empire State. Dengan keberadaan mereka, mengelola gedung Empire State tidak akan semudah itu. Kau pasti akan menemukan cara untuk mengusir mereka, kan? Dengan begitu, saham yang kau pegang akan naik nilainya. Dan setelah aku membeli kembali gedung Empire State, aku akan melakukan renovasi total dari dalam keluar. Renovasi menyeluruh akan mempermudah operasional, dan kau akan bisa menghasilkan lebih banyak uang, kata Feng Yu sambil tersenyum. Jika gedung Empire State masih terikat dengan dua kontrak sewa jangka panjang, maka tidak ada gunanya membelinya kembali. Ia tidak akan menghasilkan uang, dan gedung itu tidak akan menjadi gedung Cina. Mengenai penyerahan pengelolaannya kepada Donald, pengelolaan sehari-hari tentu akan diserahkan kepada mereka, tetapi kendali utamanya pasti akan dipegang oleh Feng Yu dan Kirilenko. Meskipun operasi ini akan meningkatkan harga Empire State Building secara signifikan, ia tetap akan menghasilkan lebih banyak uang di masa depan. Terlebih lagi, kebangkitan real estate AS hanya akan memakan waktu 1 atau 2 tahun, jadi Feng Yu pasti tidak akan rugi dari investasi ini. Jika aku melakukan semua ini untukmu, maukah kau meminjamkanku uang? Donald menatap Feng Yu dan bertanya dengan sangat serius. Ya? Saya juga bisa memberitahu Anda satu berita. Saya pemegang saham terbesar ketiga Microsoft, kedua setelah Bill dan Paul. Anda bisa lihat ini. Feng Yu menyebutkan identitasnya sebagai pemegang saham Microsoft untuk membuat kata-katanya lebih meyakinkan. Donald bahkan lebih terkejut lagi. Feng ini sebenarnya pemegang saham terbesar ketiga Microsoft. Bukankah itu berarti kekayaan bersihnya setidaknya lebih dari 2 miliar dolar AS? Ini berarti orang ini benar-benar kaya dan pasti mampu membeli Empire State Building. Berapa banyak uang yang bisa kau pinjamkan padaku? Meskipun sangat bersemangat, nada bicara Donald tetap tenang. Berapa banyak uang yang ingin kamu pinjam? Tanya Feng Yu. Donald membelalakan matanya. Apa maksudnya? Bolehkah dia meminjamkanku sebanyak yang kuinginkan? 50 juta dolar. Donald mengucapkan angka yang sangat besar. Nilai pasar gedung Empire State saat ini hanya sedikit di atas 50 juta dolar. Tentu saja, jika kedua perusahaan penyewaan jangka panjang itu dihapuskan dan gedung itu direnovasi, ia yakin nilai pasarnya bisa melonjak hingga lebih dari 100 juta dolar dalam setahun. Feng Yu menatap Donald. Setelah melihat Donald mengerutkan kening, Feng Yu tersenyum dan berkata, "Oke. Benarkah? Hebat." Donald awalnya mengira angka yang dia sebutkan terlalu tinggi dan Feng Yu pasti tidak akan setuju.
Tetapi tanpa diduga, Feng Yu langsung setuju. Tapi Anda sudah meminjam terlalu banyak uang. Berdasarkan suku bunga ban saat ini, bunga yang harus Anda bayar setiap tahun sangat besar. Izinkan saya menawarkan solusi yang berbeda. Saya akan meminjamkan Anda 50 juta selama 5 tahun. Selama 5 tahun itu, perusahaan Anda akan mengelola Empire State Building untuk saya, dan kompensasi Anda adalah bunga atas 50 juta itu. Bagaimana caranya? 5 tahun sudah cukup bagi orang-orang Feng Yu untuk mempelajari manajemen properti. Bahkan pendatang baru di dunia kerja pun seharusnya sudah terlatih. Tentu saja, Daniel juga memahami bahwa dengan cara ini, ia masih dapat mengelola Empire State Building hanya dalam nama, tetapi pada kenyataannya, ia semakin jauh dari Empire State Building. Daniel menatap Feng Yu lama dan berkata, "Aku ingin mempertahankan 5% saham Empire State Building." Ia masih enggan melepaskan Empire State Building, itu selalu menjadi impiannya. Dan jika Feng Yu bersedia meminjamkannya 50 juta, ia tidak perlu menjual begitu banyak saham untuk mengumpulkan dana. Tentu. Tapi nanti kau harus membayar renovasi gedung Empire State. Kalau mau untung, kau harus membayarnya sesuai ketentuan. Feng Yu tidak keberatan melepas 5% sahamnya. Lagi pula, itu hanya 5%, dan dia masih bisa memaksakan pembelian saham nanti. Kalau begitu, ayo kita buat kesepakatan. Dalam 3 bulan, aku akan menyingkirkan si pembuat onar itu, tapi kuharap kita bisa menandatangani perjanjian kerahasiaan dulu. Itulah yang ingin saya lakukan, jadi kita sepakat. 3 bulan dari sekarang, uang hasil pembelian saham Anda dan pinjaman 50 juta akan disetorkan ke rekening Anda. Masao Kameda datang ke penjara dekat Tokyo hari ini. Ia datang bukan untuk menjenguk seorang teman lama, melainkan untuk menjenguk seseorang di rumah sakit penjara. Ia membawa beberapa pesan dari Feng Yu. Yoka Hideki terbaring di ranjang rumah sakit. Meskipun menjalani hukumannya, ia tidak perlu tinggal bersama orang lain. Namun, jangkauan aktivitasnya terbatas di rumah sakit ini, dan hukumannya baru akan berakhir setelah lebih dari setahun. Hideki Yokao, seseorang ingin bertemu denganmu, kata seorang sipir penjara. Hideki Yokao mengerutkan kening, memikirkan anggota keluarganya yang datang lagi. Mungkinkah ada masalah dengan operasional perusahaan lagi? Setelah Yoka Hideki setuju, Kameda Masao dibawa masuk oleh para sipir penjara. Bagi orang seperti Yoka Hideki, mustahil baginya untuk melarikan diri. Sekalipun ia ingin, tubuhnya tak mampu menahan rangsangan tersebut. Terlebih lagi, dengan bantuan keluarga Yoka, para sipir penjara merawat Yoka Hideki dengan sangat baik, sehingga ia masih memiliki sedikit kebebasan di sini. Yoka Hideki mengerutkan kening. Siapa orang ini? Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah dia karyawan baru putranya? Dasar brengsek. Perusahaan ini benar-benar kacau. Mereka berutang begitu banyak, tapi mereka bahkan tidak terpikir untuk memberhentikan karyawan dan merekrut karyawan baru. Tuan Yokai, nama saya Masao Kameda. Hari ini saya mewakili Tuan Feng Yu dan ingin membahas beberapa bisnis dengan Anda. Yoka Hideki kebingungan. Siapakah Kameda Masao? Siapakah Feng Yu? Dan bisnis macam apa yang sedang mereka coba negosiasikan? Pada titik ini, adakah yang masih bersedia berbisnis dengan keluarga Yokao? Tuan Yokao, berbisnis dengan kami akan sangat bermanfaat bagi keluarga Yokao. Tubuh Anda tidak akan sanggup bertahan terlalu lama, kan? Jika Anda meninggal dunia karena sakit dan beberapa rencana Anda gagal terlaksana, keluarga Yokao tidak akan pernah punya kesempatan untuk bangkit kembali. Setidaknya kedua putra Anda tidak akan punya kesempatan, kata Masao Kameda dengan santai. Mata Yoka Hideki, yang awalnya agak kabur, tiba-tiba memancarkan secercah cahaya. Apa maksud pria ini dengan rencananya? Apakah dia tahu sesuatu? Saya ingin bicara berdua saja dengan pria ini, kata Hideki Yokao lirih, tampak lemah. Penjaga itu berpikir sejenak, lalu diam saja dan keluar untuk menutup pintu. Bahkan orang kaya pun menikmati hak istimewa selama dirawat di rumah sakit. Tuan Kameda, apa maksud Anda? Tuan Yokao, Anda pernah menjadi taipan paling makmur di industri properti Jepang, dan Anda juga pernah berada di puncak industri properti dunia. Keluarga Yokao Anda juga sangat makmur saat itu. Namun beberapa tahun yang lalu, ekonomi Jepang runtuh, dan baik saham maupun properti terdepresiasi secara drastis, dengan tingkat depresiasi melebihi 100%. Semakin kaya orang, semakin besar kerugian mereka, ujar Masao Kameda sambil tersenyum. Dahulu, Yoka Hideki berdiri di puncak piramida bisnis Jepang, sosok yang bahkan tak terbayangkan oleh Kameda Masao. Namun kini, pria di hadapannya hanyalah seorang pria tua di usia senja. Meskipun tidak bangkrut, kekayaannya telah menyusut drastis. Sementara itu, Yoka telah menjadi miliarder, dengan kekayaan lebih dari 100 juta, dan pemimpin di industrinya. Kau menertawakanku? Meskipun tubuh Yoka Hideki hancur, auranya masih ada. Tidak, sejujurnya, saya masih sangat mengagumi Anda. Anda memiliki bisnis di banyak negara di seluruh dunia, dan saya ingin belajar darinya.
Namun, situasi saat ini adalah semua properti Anda di Tiongkok telah disita oleh bank, dan setiap sen keuntungan perusahaan Anda telah diambil oleh bank. Meskipun keluarga Yokao belum runtuh, kedua putra Anda mungkin tidak dapat mengambil alih keluarga Yokao. Inilah kesedihan seseorang yang menghidupi keluarganya. Demi memperluas keluarga, semua jenis kerabat diambil alih, tetapi pada akhirnya, kekuatan keluarga jatuh ke tangan orang lain. Karena kamu bilang keluargaku sedang merosot, lalu apa urusanmu denganku? Sekalipun kamu menghasilkan uang, kamu tetap harus menyetorkannya ke bank. Apa yang akan tersisa untuk anakku? Nakahara Kiko putri Anda, kan? Sayangnya, nama belakangnya bukan Yokao. Anda sudah mempercayakan semua aset Anda di luar negeri kepada Kiko. Sudahkah Anda memikirkan perasaan kedua putra Anda? Saya berasumsi Anda berniat mewariskan sebagian aset kepada putra-putra Anda agar mereka bisa bangkit kembali, kan? Tapi bagaimana kalau Kiko Nakahara tidak mau membagi uang itu dengan kedua putra Anda? Tangan kering Yokai Hideki menggenggam erat spray putih ranjang rumah sakit. Inilah yang selama ini ia khawatirkan, dan ia tak pernah menduganya akan terjadi. Namun, ia belum mati, jadi bukan giliran orang lain untuk mengambil hartanya. Jadi, kau punya cara agar aku bisa mewariskan harta kepada kedua putraku? Tentu saja. Sesuai perjanjian hipotek Anda di bank, selain properti dan pendapatan perusahaan sebagai agunan, ada juga harta pribadi Anda, DLL. Bahkan jika Anda mentransfer aset dengan cara apapun, itu akan ketahuan. Saya secara hukum dapat memberikan sejumlah properti kepada kedua putra Anda, tetapi saya ingin Anda membujuk Nakahara Kiko untuk menjual Empire State Building kepada kami dan memberantas semua operasi ilegal. Masao Kameda menjelaskan tujuan Feng Yu. Oh, bagaimana kamu melegalkannya? Klien saya dan saya adalah mitra dalam menjalankan perusahaan bernama Six Sense, yang saat ini terdaftar di Nasdaq. Kapitalisasi pasarnya baru saja melampaui 2 miliar kemarin. Ini sesuatu yang tidak diantisipasi Kameda Masao. Harga saham Six Sense terus meroket, bahkan mengungguli beberapa saham teknologi internet. Ia juga sangat memahami apa yang dimaksud Feng Yu dengan kerugian tersebut. Jika mereka awalnya menerbitkan lebih sedikit saham dan kemudian menambahnya sekarang, berapa banyak modal tambahan yang bisa dikumpulkan perusahaan? Hideki Yokao terkejut. Ia sepertinya belum pernah mendengar tentang perusahaan bernama Six Sense ini sebelumnya, tetapi nilai pasarnya melebihi 2 miliar dolar AS. Saran Tuan Feng adalah agar perusahaan mempekerjakan kedua putra Anda sebagai eksekutif senior. Satu untuk pasar Eropa dan yang lainnya untuk pasar Amerika. Karena mereka adalah eksekutif senior, tentu saja mereka akan diberi imbalan berupa beberapa saham manajemen. Nilai saham ini pasti akan membuat kedua putra Anda kaya raya seumur hidup. Akan sulit bagi mereka untuk mencapai kesuksesan seperti yang pernah Anda raih, tetapi menjadi orang kaya seharusnya bukan masalah. Kameda Masao mengatakan ini dengan sedikit bangga. Ia merasa seperti sedang bersedekah kepada mantan Taipan Real Estate nomor 1 di Jepang. Perasaan ini sungguh menyegarkan. Meskipun ia tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Yokai Hideki memejamkan mata dan tidak berkata apa-apa. Kameda Masao tidak terburu-buru dan hanya duduk di kursi sambil menunggu. Ia yakin selama Yokai Hideki masih peduli pada kedua putra dan cucunya, ia pasti akan menerima syarat ini tanpa rasa terkejut. Setelah beberapa saat, Yokai Hideki membuka matanya dan berkata, saya ingin tahu berapa jumlah pasti saham yang dapat Anda berikan kepada kedua putra saya. Setiap orang punya saham senilai 10 juta. Kata Kameda Masao sambil mengacungkan jarinya. Dan kami membeli saham Empire State Building dengan harga pasar. Kami tidak akan memaksakan harga. Artinya, saya tidak hanya membeli gedung Empire State Anda, saya juga memberi Anda keuntungan, dan keuntungannya tidak kecil. Jika saya bisa membantu Tuan Feng mengurangi pengeluaran untuk Empire State Building, bisakah Anda memberinya lebih banyak saham? Tanya Hideki Yokao tiba-tiba. Nakahara Yoshiko dan suaminya telah terlibat dalam berbagai skema, mengalihkan banyak aset atas nama mereka sendiri. Namun, bukankah Yokai Hideki menahan diri? Nakahara Yoshiko mungkin putrinya, tetapi ia anak haram, bukan bernama Yokao, dan ia tidak menyukai menantunya. Bagaimana mungkin ia tidak waspada? Kameda Masao tidak menyangka akan mendapat kejutan seperti itu. Ia yang memiliki ide untuk saham Six Sense. Feng Yu meneleponnya 2 hari yang lalu dan memintanya untuk membujuk Yokai Hideki menjual Empire State Building. Feng Yu kemudian akan mencari cara untuk memberikan uang kepada putra Yokai Hideki. Mungkin dengan mendepositokannya di bank Swiss atau semacamnya. Namun, Kameda Masao mengatakan bahwa itu bukanlah pilihan yang aman, dan akan lebih baik untuk membawa kedua pria itu ke Six Sense. Kedua putra Yokai Hideki sudah cukup berpengalaman, memiliki pengalaman manajemen yang luas, dan memiliki koneksi yang mapan. Pendekatan ini niscaya akan lebih mengesankan Yokai Hideki daripada sekadar menawarkan uang, dan juga akan memungkinkan keluarga Yokai untuk berkontribusi pada Six Sense. Tentu saja, Masao Kameda juga memiliki tujuan tersembunyi yang tidak disebutkannya, yaitu agar di masa depan keluarga Kameda mungkin bisa mendapatkan sebagian dari investasi politik yang telah dilakukan keluarga Yokao sebagai imbalannya.
Feng Yu langsung menyetujui rencana ini dan mengatakan bahwa Kameda Masao telah melakukan pekerjaan dengan baik. Jika ia dapat membantu Feng Yu menghemat lebih banyak uang untuk akuisisi Empire State Building, maka berdasarkan pemahamannya tentang Feng Yu pasti tidak akan mengecewakannya. Tuan Yokao, kalau Anda bisa melakukan ini, saya rasa Tuan Feng pasti akan menyetujui permintaan Anda. Anda harus menyelidiki perusahaan Six Sense, kan? Itu sudah kodrat manusia. Ini kartu nama saya. Saya menunggu kabar baik Anda. Masao Kameda, yang baru saja keluar dari penjara, segera memberitahu Feng Yu kabar baik tersebut. Feng Yu sangat gembira dan berkata bahwa setelah masalah ini selesai, ia dapat menyetujui penamaan kantor pusat Six Sense di Jepang sebagai Gedung Kameda. Masao Kameda sangat gembira. Sungguh suatu kehormatan besar bisa menamakannya sesuai nama keluarga mereka. Keluarga Kameda mereka benar-benar telah bangkit. Feng Yu tahu maksud Kameda Masao ketika ia beberapa kali mengusulkan penggantian nama gedung. Namun, ia tidak bisa begitu saja berbuat baik, jadi ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyetujuinya. Namun, gedung itu milik perusahaan Six Sense, jadi Feng Yu bisa mengganti namanya kapan saja. Misalnya, menjadi Gedung Divine Turtle. Feng, kamu tidak akan pernah menyangka bahwa sebuah perusahaan pialang saham yang sangat terkenal di Wall Street akan berinisiatif untuk meminta kerja sama denganku, kata Kirilenko kepada Feng Yu dengan penuh semangat. Perusahaan mana? Feng Yu setidaknya pernah mendengar tentang sebagian besar perusahaan keuangan besar. Ia juga ingin melihat perusahaan mana yang berinisiatif mencari kerja sama, mungkin ia juga bisa bekerja sama dengan mereka. Bos Teraton Oakmont pernah muncul di sampul majalah Forbes. Kirilenko sangat bangga. Lihat, orang Amerika telah menyadari bahwa saya orang kaya dan telah berinisiatif untuk bekerja sama dengan saya. Teraton Oakmont? Feng Yu bingung. Bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengarnya? Jika dia belum pernah mendengarnya, itu berarti perusahaan itu tidak besar, dan tidak akan terlalu besar di masa depan. Mungkinkah itu salah satu perusahaan kecil yang tidak besar, tetapi telah membuat beberapa prediksi akurat dan menghasilkan banyak uang? Siapa bos perusahaan mereka? Bosnya pernah masuk Forbes, jadi dia pasti sangat terkenal. Jordan? Kirilenko mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Siapa? Jordan? Pemain basket itu? Sebagai pemain basket dengan bayaran tertinggi, seharusnya dia masuk Forbes, kan? Tapi apakah Jordan pernah mengelola perusahaan keuangan? Kalaupun pernah, pasti sudah gagal. Visi Jordan benar-benar buruk. Bukan yang itu. Yang kamu bicarakan itu seorang atlet. Aku juga pernah dengar tentang dia. Ini Jordan Belfort, yang disebut majalah Forbes sebagai Serigala Wall Street. Lennon juga bilang dia sangat cakap. Dia pernah menghasilkan 12 juta dalam 3 menit. Kirilenko bahkan lebih senang karena orang seperti ini bersedia bekerja dengannya. Ia berencana merekrut orang ini, setidaknya untuk menjadi mitra. Di masa depan, ia, Kirilenko, akan digambarkan oleh Forbes sebagai beruang kutub Wall Street. Feng Yu terkejut. Serigala Wall Street, itu dia. Orang ini bisa dibilang sangat hebat. Pengalamannya di kehidupan sebelumnya diadaptasi menjadi film dan diangkat ke layar lebar, dibintangi Leonardo DiCaprio, dan box office-nya cukup bagus. Namun, hal yang paling terkenal tentangnya adalah bahwa ia sebenarnya seorang penipu. Sebagian besar uangnya diperoleh melalui cara-cara ilegal. Perusahaannya biasanya menjual saham murah yang tidak diketahui, dan kemudian dia menggunakan cara-cara curang untuk menipu pihak lain agar percaya bahwa saham tersebut akan meroket, dan kemudian dia membiarkan mereka berinvestasi sehingga dia dapat memperoleh keuntungan. Namun, tindakannya bukan hanya melanggar aturan, melainkan ilegal. Beberapa korban melaporkan kasusnya ke polisi. Meskipun polisi mengawasinya, ia tetap menggunakan cara-cara curang untuk menggalang dana bagi IPO sebuah perusahaan sepatu, yang menghasilkan lebih dari 20 juta. Ia juga mengonsumsi narkoba dan terobsesi dengan perempuan. Para pekerja seks komersial bahkan sering keluar masuk kantornya selama jam kerja. Tentu saja, ia akhirnya tidak dapat lolos dari sanksi hukum dan didakwa dengan pencucian uang, manipulasi sekuritas, penipuan, dan kejahatan lainnya. Ia juga harus membayar lebih dari 100 juta yang telah ditipunya, yang sebagian besar telah ia sia-siakan. Pria ini menjadi salah satu nama terbesar di pasar saham di usia muda, tetapi akhirnya terbebani oleh metodenya yang melanggar hukum dan melanggar hukum. Orang ini memang punya beberapa keahlian, tetapi keahliannya dalam metode licik bahkan lebih hebat lagi. Jika dia menjadi pedagang, Feng Yu yakin Kirilenko akan membeli banyak saham murah dan meraup untung besar dalam waktu singkat, tetapi pada akhirnya dia menyadari bahwa metode ini adalah manipulasi harga saham yang ilegal. Feng Yu menatap Kirilenko dan berkata dengan serius, "Saudara Ji, kalau kau percaya padaku, ingatlah, jangan berbisnis dengan orang ini, dan jangan dengarkan apapun yang dia katakan. Caranya menghasilkan uang mungkin terlihat cepat, tetapi banyak di antaranya ilegal. Kau tak pernah tahu kapan dia akan menjatuhkanmu. Kita bisa menghasilkan uang dengan jujur, tanpa menggunakan cara-cara curang seperti itu."
Kirilenko berkata dengan tidak puas, apakah investasi Amerika di Rusia sah? Kakak Ji, kalau ada yang memukulmu, apakah kamu harus membalasnya? Tentu saja tidak. Mendengar Kirilenko mengatakan ini, Feng Yu menghela napas lega. Aku akan menghajarnya sekeras-kerasnya sampai dia berlutut dan memohon ampun, kata Kirilenko dengan bengis. Feng Yu. Sial, aku lupa orang ini berasal dari negara petarung. Kak Ji, relakah kau menjadi orang yang kau benci? Kau membenci orang Amerika yang datang ke negaramu dan menggunakan tipu daya untuk menghasilkan uang. Tapi kalau kau melakukan hal yang sama, bagaimana kau akan menjelaskannya kepada anak-anakmu nanti? Melalui investasi normal, kita juga bisa mendominasi dunia bisnis Amerika. Buat apa repot-repot? Feng Yu ingin berkata kepada Kirilenko, bukannya metode itu tidak bisa digunakan. Kalau kamu menggunakannya di Rusia, aku sama sekali tidak akan menghentikanmu, karena kamu bisa mengatasinya, entah dengan uang atau mengandalkan koneksi ayahmu. Tapi ini di Amerika Serikat. Kalau kamu melakukan ini, kamu mungkin bisa pergi. Tapi akan sulit untuk kembali ke Amerika Serikat lagi di masa depan. Kirilenko bertanya dengan agak enggan, apakah Yordania itu benar-benar tidak bisa digunakan? Bahkan kerjasama pun tidak mungkin? Sama sekali tidak. Kalau kamu memaksa, aku tidak bisa menghentikanmu, tapi kenapa kamu mau bekerja sama dengan pembohong seperti itu? Kirilenko mendesah. Lupakan saja, aku tidak mau disebut penipu Wall Street. Aku harus mencari broker yang bagus lagi, tapi itu tidak akan mudah. Cukup bagi Anda untuk menemukan pialang saham spesialis. Apakah Anda tidak berencana berinvestasi di pasar berjangka, valuta asing, emas, DLL? Menemukan pialang dengan layanan penuh memang tidak mudah, tetapi seharusnya tidak terlalu sulit untuk menemukan pialang saham spesialis. Baiklah kalau begitu. Ngomong-ngomong, Anda menyebutkan masalah gedung Empire State. Sudah ada kemajuan? Tanya Kirilenko. Kita punya petunjuk. Kita tunggu saja kabar selanjutnya. Kurang dari 3 bulan lagi, gedung Empire State akan berada di bawah kendali kita. Gedung itu akan membutuhkan beberapa renovasi saat itu, dan akan tetap menjadi permata terindah di New York, bahkan di dunia. Bangunan bersejarah Amerika ini telah menjadi milik Tiongkok dan Rusia. Entah apa yang akan ditulis surat kabar Amerika tentangnya. Akankah pengusaha Tiongkok menginvasi Amerika Serikat? Atau akankah Rusia memulai perang ekonomi dengan Amerika Serikat? Berapa yang harus saya bayar? Melihat ekspresi khawatir Kirilenko, Feng Yu mengerutkan kening dan bertanya, apakah uang yang kamu bawa kali ini tidak cukup? Beberapa ratus juta dolar? Tapi saya berencana menginvestasikan semuanya di pasar saham dulu. Saya jadi berpikir, apa sebaiknya saya menyisihkan sebagian dana untuk berjaga-jaga kalau uang saya habis. Aku akan membayar dulu, lalu kamu bisa memberikannya kepadaku setelah kamu menjual sahamnya, kata Feng Yu dengan murah hati. Kirilenko langsung berseri-seri. Feng, kamu teman yang baik sekali. Aku juga sudah memutuskan untuk menginvestasikan perangkat lunak analisis saham di perusahaan perangkat lunak Tiongkok itu. Kita semua bisa menghasilkan uang bersama. Feng Yu tersenyum. Kalian sudah mengirim semua insinyur perangkat lunak ke Tiongkok. Jadi kalian tidak punya insinyur yang handal untuk melanjutkan pengembangan perangkat lunak ini? Namun, ini memang bisnis yang menguntungkan. Perangkat lunak ini masih sangat efektif sebagai alat bantu. Kirilenko juga cukup baik. Ia tidak mempertahankan beberapa insinyur dan terus mengembangkan perangkat lunaknya sendiri. Oke, valuasi perangkat lunak ini tidak akan membuatmu rugi. Hei, mau kemana? HMPH, si pembohong Jordan itu ingin menipuku. Aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Akan kusuruh seseorang memberinya pelajaran. Kirilenko melangkah keluar dengan agresif. Feng Yu punya firasat bahwa Jordan akan mendapat masalah besar. Halo, Steve, ini Feng. Saya akan pergi ke pasar Cina untuk melakukan riset, yang akan memakan waktu sekitar 3 bulan. Balmer mencengkeram telepon, tak bisa berkata-kata. Kau pikir aku tidak tahu kau akan kembali ke Tiongkok? Dan kau bahkan bicara soal riset pasar? Kau pikir kami orang Amerika semua idiot? Baiklah, aku mengerti. Kalau ada yang berhubungan dengan pekerjaan, aku akan mengirimkannya ke emailmu. Saat itu akhir Desember, dan Natal sudah dekat. Natal adalah hari libur terpenting di Amerika Serikat, tetapi Feng Yu sama sekali tidak tertarik. Ia berencana pulang untuk merayakan tahun baru. Situasi di Empire State Building masih sangat kacau, tetapi rencana cadangan Yoka Hideki telah terungkap, dan diperkirakan Empire State Building akan siap dijual dalam 1 atau 2 bulan. Daniel sudah berada di pengadilan bersama 2 pemilik perusahaan real estate yang telah lama menyewa Empire State Building. Ia memberitahu Feng Yu bahwa ia dijamin akan memenangkan kasus tersebut, dan menurut klausul tertentu dalam kontrak, sewa tersebut dapat dihentikan. Feng Yu tentu saja tidak akan ikut campur dalam urusan ini. Ia hanya perlu menunggu penyerahan akta kepemilikan gedung Empire State. Donald bahkan sudah mulai mempersiapkan beberapa renovasi. Kirilenko kebetulan sedang kembali ke Moskow untuk menyelesaikan beberapa urusan di sana dan menyiapkan dana untuk investasi di perusahaan perangkat lunak baru tersebut,
jadi Elena menyusulnya. Feng Yu terbang kembali ke Hong Kong. Kak Feng, kamu sudah kembali. Bagaimana? Apa kamu suka hidup di Amerika Serikat? Tanya Li Zikai setelah memeluk Feng Yu. Hidup di sana sangat membosankan, tapi saya akan ke sana untuk menjelajahi pasar. Saya berencana membuka cabang dan pabrik baru di Amerika Serikat dalam 2 tahun. Kata-kata Feng Yu tidak salah. Ia merasa ini adalah peluang besar untuk berekspansi secara agresif ke AS, dan berpotensi berekspansi ke seluruh benua Amerika. IWA telah mendirikan pabrik di sana, jadi Feng Yu Electronics dan Feng Yu Electric tentu saja bisa mengikutinya. Khususnya, sudah waktunya untuk merebut kembali jalur penjualan Feng Yu. Selalu membiarkan keluarga Fu berjualan atas nama mereka, menyerahkan hak penjualan sepenuhnya kepada mereka, sangatlah berbahaya. Jika ada yang salah dengan saluran penjualan mereka, Feng Yu tidak akan tahu bagaimana memperbaikinya. Tentu saja, penjualan di sana masih dapat bekerja sama dengan Fujia untuk saat ini, tetapi mereka juga perlu dipecah, memisahkan saluran Eropa, Amerika, dan Asia. Selain itu, setelah membangun pabrik di Amerika Serikat, meskipun biaya tenaga kerja akan lebih tinggi, hal itu akan menghemat biaya seperti pengiriman dan tarif, sehingga tidak rugi pada akhirnya. Feng Yu telah menyampaikan hal-hal ini kepada Fu Guangzheng, dan Fu Guangzheng mengerti. Sekalipun produk-produk ini tidak laku, ia masih memiliki saham di perusahaan-perusahaan ini, jadi ia masih bisa menghasilkan uang dengan Feng Yu. Kakak Feng, pernahkah kau mencoba mendekati gadis asing berambut pirang di Amerika Serikat? Tanya Li Zikai dengan raut wajah mesum. Feng Yu melirik Li Zikai. Seperti yang dikatakan legenda, ia suka mencoba wanita dari seluruh dunia. Fu Guangzheng pernah berkata bahwa Li Zikai sepertinya baru saja punya pacar baru. Namun, Fu Guangzheng tidak bisa berkata apa-apa tentang Li Zikai, karena dia juga sama. Menurut Fu Guangzheng, inilah keuntungan memiliki kakak laki-laki. Ayah mereka akan sangat tegas terhadap sang kakak, tetapi tidak akan seketat itu terhadap mereka. Saudara Feng, kenapa kamu tidak tahu cara menikmati hidup? Apa yang kamu lakukan dengan semua uang itu? Li Zikai menggelengkan kepalanya. Feng Yu ini benar-benar berbeda dari anak muda kaya lainnya. Tapi setelah dipikir-pikir, mereka semua adalah orang kaya generasi kedua, dan Feng Yu adalah orang kaya generasi pertama. Mungkin inilah perbedaan terbesarnya. Tujuanku adalah melampaui ayahmu. Setelah Feng Yu mengatakan ini, Li Zikai terdiam. Aku nggak bisa perbaiki kamu, bocah nakal. Bagaimana kalau kamu ajarin aku caranya menikmati hidup dan melampaui ayahmu sekaligus? Ngomong-ngomong, Taihua Supermarket Group sudah membuka beberapa hypermarket lagi. Ada juga beberapa tempat yang tidak cocok untuk hypermarket, jadi kami membuka supermarket terpisah. Li Zikai mengganti topik. Dia sebenarnya merasa agak meremehkan kata-kata Feng Yu. Siapa ayahnya? Li Ka-shing, orang terkaya di Asia. Feng Yu ingin melampaui ayahnya, tetapi dia harus menunggu dan melihat. Meskipun aset Feng Yu terus bertambah, aset ayahnya juga terus bertambah. Berapa banyak hypermarket dan supermarket independen Taihua yang ada sekarang? Tanya Feng Yu. Ada 36 hypermarket dan 14 supermarket mandiri, dengan 2 lagi yang akan dibuka bulan depan. Feng Yu mengangkat alisnya. Ekspansi ini lebih cepat dari yang dibayangkannya. Dengan kecepatan seperti ini, dalam 1 atau 2 tahun lagi, jumlah toko akan dengan mudah melampaui 100. Apakah akan ada dividen tahun ini? Feng Yu menoleh dan bertanya. Li Zikai menggelengkan kepalanya. Kami telah menginvestasikan semua keuntungan kami, dan kami masih berutang banyak ke bank. Belum lagi tidak akan ada dividen tahun ini, tidak akan ada dividen tahun depan. Mungkin dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, kami bahkan mungkin tidak bisa menghasilkan keuntungan di atas kertas. Feng Yu mengangguk. Ia mengerti. Ekspansi awal memang seperti ini. Terutama untuk merebut pangsa pasar, beberapa supermarket Taihua hanya mampu mencapai titik impas di lokasi mereka. Sekalipun untung, itu tidak akan cukup untuk membuka supermarket baru, apalagi hipermarket. Tanpa pinjaman bank, mereka akan terus berinvestasi dalam ekspansi atau memperlambat laju ekspansi. Tetapi selama mereka mampu bertahan pada beberapa tahun awal ekspansi, Taihua Supermarket Group pasti akan memberi mereka aliran laba yang stabil di masa mendatang, dan jumlahnya pasti akan mengejutkan mereka. Apakah Carrefour dan Walmart sudah membuka supermarket di Tiongkok daratan? Kedua perusahaan itu memiliki modal yang jauh lebih besar. Jika mereka juga bergabung dengan tata letak supermarket di Tiongkok daratan, ekspansi supermarket Taihua niscaya akan jauh lebih lambat. Carrefour telah membuka toko, dan Walmart berencana membukanya lagi dalam beberapa bulan. Persiapan sedang dilakukan. Kedua perusahaan ini telah merebut lokasi yang bagus dari kami, tetapi harganya jauh lebih tinggi dari biasanya, sehingga pemerintah daerah dapat memanfaatkannya. Li Zikai dan Fu Guangzheng telah mengawasi kedua supermarket besar ini. Apa yang akan kita lakukan? Membiarkan mereka melanjutkan? Atau? Tentu saja tidak. Kami berencana untuk mengepung dan menekan mereka. Bagi mereka yang berada di kota yang sama,
Kami akan meningkatkan upaya promosi dan mempromosikan merek-merek nasional. Kami juga dapat menyerang kredibilitas dan merek mereka di surat kabar. Jangan khawatir, ini sama sekali bukan cerita rekayasa. Ini pasti kejadian nyata. Langkah ini digagas oleh Fu Guangwei. Supermarket miliknya dikepung dan diserang di Nanyang dengan cara yang sama, yang menyebabkan beberapa supermarketnya menderita kerugian besar. Jika ayahnya tidak bereaksi cepat, mereka mungkin sudah menarik diri dari pasar Nanyang. Bagaimana dengan perusahaan supermarket lain di negara ini? Apakah ada yang bisa menjadi ancaman bagi kita? Tidak ada. Mungkin ada beberapa yang sukses di tingkat lokal, tetapi mereka semua terpaksa pindah ke kota-kota lapis ketiga atau keempat di provinsi ini. Di atas kota-kota lapis kedua, tidak ada yang bisa bersaing dengan kita, dan tidak ada yang berani menantang kita, kata Li Zekai dengan bangga. Siapapun yang berani bersaing dengan supermarket Taihua untuk merebut pangsa pasar telah merugi. Baik di kota-kota kelas 1 seperti Beijing dan Shanghai, maupun kota-kota kelas 2 seperti Jinling dan Shenyang, supermarket Taihua mendominasi pasar. Dari segi modal hingga skala, tidak ada perusahaan domestik yang dapat menandingi Taihua Supermarket Group. Bahkan 1/10 dari Taihua Supermarket Group pun tidak ada. Bagaimana mungkin mereka dapat bersaing dengan Taihua Supermarket Group? Feng Yu tersenyum tipis. Sepertinya pasar Huaxia kini dikuasai oleh grup supermarket Taihua. 3 hari kemudian, Feng Yu terbang kembali ke Beijing dari Hong Kong. Ia terutama mengunjungi keluarga Fu dan Li dan memeriksa Feng Yu Consulting. Tidak banyak lagi yang bisa dilakukan. Terlebih lagi, ia sedang terburu-buru kembali ke Beijing kali ini karena ada urusan penting yang mengharuskan kehadirannya. Perusahaan perangkat lunak Lenovo Yinshan akan segera didirikan, dan masih membutuhkan konfirmasi investasi akhir. Perusahaan perangkat lunak Lenovo, Yinshan, dan Kirilenko semuanya memiliki insinyur, produk, dan investasi finansial. Sementara Feng Yu hanya memiliki dana dan ide. Nilai spesifik dari ide ini masih sangat sulit didefinisikan. Untungnya, Feng Yu berjanji untuk menyediakan dana dalam jumlah terbesar, sehingga mereka dapat menerima rasio ekuitas yang diminta Feng Yu. Tuan Feng, perkenalkan. Ini Qiu Bojun, pendiri perusahaan perangkat lunak Yinshan. Kemampuannya dalam menulis perangkat lunak tak tertandingi di Tiongkok. Ini Lei Jun, manajer umum perusahaan Yinshan Jingcheng. Dia juga sangat cakap. Ini, Liu Chuanxi memperkenalkan orang-orang di depannya kepada Feng Yu. Halo semuanya, kita semua adalah keluarga mulai sekarang, kata Feng Yu sambil tersenyum. Apakah Anda Tuan Feng? Anda yang mengusulkan rencana perbaikan WPS? Siapa guru Anda dan lulusan sekolah mana? Qiu Bojun menatap Feng Yu dengan rasa ingin tahu. Saya bukan mahasiswa jurusan perangkat lunak atau ilmu komputer. Saya hanya mengusulkan beberapa perbaikan dari sudut pandang pengguna. Tidakkah Anda berpikir bahwa setelah menyelesaikan masalah yang saya sebutkan, perangkat lunak perkantoran kita akan jauh lebih baik daripada sekarang? Dan fungsinya akan melampaui Microsoft Office. Liu Chuanxi menambahkan Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi Tuan Feng juga seorang direktur Microsoft. Lei Jun kehilangan suaranya dan berkata, perusahaan yang mana? Microsoft? Microsoft Amerika? Feng Yu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Sepertinya merek Microsoft masih sangat berguna. Microsoft mana lagi yang mungkin ada? Liu Chuanxi juga sangat mengagumi Feng Yu. Ia tidak mengerti mengapa Feng Yu tiba-tiba menjadi direktur Microsoft. Ia memang tahu bahwa Feng Yu memiliki saham Microsoft yang cukup besar, tetapi memiliki saham dan menjadi direktur adalah dua hal yang berbeda. Kini semua orang di ruangan itu terkagum-kagum pada Feng Yu. Beberapa orang yang tadinya tidak puas dengan Feng Yu kini menunjukkan ekspresi kagum di wajah mereka. Tak heran ia bisa menawarkan begitu banyak saran perbaikan yang hebat. Ia sebenarnya seorang direktur Microsoft. Meskipun mereka enggan mengakuinya, Silver Mountain Software bahkan tidak selevel dengan Microsoft dalam hal kecakapan teknis, pengembangan, atau skala. Saya hanya seorang investor. Bagaimana perangkat lunak ini akan diselesaikan masih bergantung pada upaya bersama semua orang dan semua personal teknis, kata Feng Yu dengan rendah hati. Tuan Feng terlalu rendah hati. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan kejayaan Huaxia Software kita. Tuan Kirilenko belum datang, tetapi kita sudah bicara lewat telepon. Rencana yang telah kita sepakati adalah perusahaan patungan ini akan bernama Lenovo Yinshan Software Company, dan akan menjadi anak perusahaan Lenovo Group. Kita akan mendirikan cabang di Moskow, bernama Lenovo Yinshan Moscow Branch, yang akan berafiliasi dengan Lenovo Yinshan Software Company. Sebagian besar teknisi Rusia akan tetap bekerja di sana. Selanjutnya, kami akan membagi proyek. Pengembangan perangkat lunak perkantoran seperti WPS akan dilakukan di Beijing. Perangkat lunak analisis saham akan dilakukan di Moskow. Pengembangan sistem komputer dan perangkat lunak antivirus akan dilakukan bersama-sama oleh kedua belah pihak. Jika ada arahan baru dalam RD, kami akan membahasnya bersama-sama. Feng Yu mengangguk. Ini masuk akal. Saat ini, area yang paling cepat berkembang adalah WPS dan perangkat lunak analisis saham,
diikuti oleh perangkat lunak antivirus dan sistem komputer. Ini yang paling menantang. Tetapi jika berhasil, Lenovo Yinshan akan menjadi perusahaan perangkat lunak yang dapat menyaingi Microsoft. Kali ini, kami berkolaborasi dengan 4 pihak dan membagi saham berdasarkan proporsi investasi aset, produk, teknologi, DLL. Juga telah dievaluasi secara detail dan akan digunakan sebagai ekuitas. Modal terdaftar perusahaan adalah A100 juta, di mana Lenovo Group berinvestasi AS20 juta ditambah teknologi dan produk terkait, dengan rasio kepemilikan saham 24%. Moscow Exploding Software Company berinvestasi teknologi, produk, dan dana sebesar AS20 juta, dengan rasio kepemilikan saham 27%. Lenovo Yinshan berinvestasi aset tetap, teknologi, produk, dan dana sebesar AS5 juta, dengan rasio kepemilikan saham 11%. Feng Yu secara pribadi berinvestasi AS55 juta, sebuah kantor 3 lantai di gedung Feng Yu, dan ide-ide kreatif, dengan rasio kepemilikan saham 38. Liu Chuanzi melanjutkan. Investasi Feng Yu dalam biaya modal melebihi 50%, tetapi rasio kepemilikan sahamnya hanya 38%, semata-mata karena ia tidak memiliki tenaga teknis atau produk. Meskipun demikian, Feng Yu tetap merasa telah memperoleh keuntungan. Mampu mengumpulkan begitu banyak insinyur perangkat lunak yang cakap dan memiliki potensi besar di masa depan, keuntungannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan investasinya. Adapun kantor di lantai 3 gedung Feng Yu, awalnya kosong, jadi ini adalah kesempatan sempurna untuk memanfaatkannya. Beberapa rasio kepemilikan saham ini tidak sepenuhnya jelas. Misalnya, saham Yinshan Company tidak hanya dimiliki oleh Qiu Bojun, melainkan oleh mereka yang awalnya memegang saham. Mereka bersama-sama mendirikan Lenovo Yinshan Share Management Company, dengan Qiu Bojun sebagai pemegang saham mayoritas. Lei Jun dan eksekutif lainnya juga memegang saham yang signifikan, dan setiap insinyur yang tersisa memiliki saham. Dalam hal ini, Qiu Bojun dan timnya memperlakukan para insinyur lebih baik daripada Lenovo Group. Rasio ini merupakan hasil kesepakatan semua pihak. Apakah ada yang keberatan? Tidak ada? Baiklah, langkah selanjutnya adalah menentukan manajemen Lenovo Yinshan. Berdasarkan diskusi semua pihak, saya akan menjadi ketua Lenovo Yinshan Software Company. Hal ini telah dikonfirmasi oleh General Manager Feng dan Bapak Kirilenko. Anggota Dewan Direksi adalah Kirilenko, Moskov, Feng Yu, Qiu Bojun, Lei Jun, Julinan, dan saya sendiri. Semuanya berjumlah 7 orang. Komite pengawas berjumlah 5 orang, yaitu, apakah ada yang keberatan? Liu Chuanzi melanjutkan pertanyaannya. Ini sama dengan yang telah disepakati semua orang. 2 orang dari masing-masing 3 partai lainnya akan bergabung dengan Dewan Direksi. Ketuanya adalah Liu Chuanzi, dan komite pengawas akan ditunjuk dan dibentuk oleh Feng Yu. Tentu saja, ketua komite pengawas adalah orangnya Feng Yu. 3 hari kemudian, Kirilenko, Moskov, dan yang lainnya tiba di Beijing. Mereka menandatangani dokumen dan perusahaan perangkat lunak Lenovo Yinshan resmi didirikan. Dewan Direksi menyelesaikan pemilihan sesuai kesepakatan. Ketua Liu Chuanzi menjabat sebagai presiden, kemudian menunjuk Julinan sebagai CEO Lenovo Yinshan Software Company, Qiu Bojun, Lei Jun, dan Moskov sebagai wakil presiden, serta Moskov sebagai presiden cabang Moskow. Dari atas ke bawah, semua manajemen di atas tingkat menengah telah dibahas dan disepakati. Sementara tingkat di bawah diserahkan kepada masing-masing pemimpin yang bertanggung jawab untuk melakukan penunjukan. Yang membingungkan Qiu Bojun dan yang lainnya adalah bahwa Feng Yu, pemegang saham terbesar yang menyumbang modal paling banyak, hanyalah seorang direktur, tanpa tanggung jawab lain, dan satu-satunya tanggung jawabnya adalah keuangan. Tuan Feng ini benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan. Mungkin mereka tidak bisa memahami pikiran orang kaya. Nana, ada yang mencarimu di luar lagi. Sepertinya dia cowok ganteng lagi, kata seorang teman sekelas di asrama pasca sarjana. Semester ini, terlalu banyak cowok yang menunggu Lina di lantai bawah. Aku masih harus menulis makalahku, kata Lina tanpa mendongak. Ia tidak ingin memperhatikan orang-orang itu. Dia bilang kalau dia kasih ini, kamu pasti turun. Teman sekamarnya memberi Lina sekantong permen White Rabbit. Pria tampan ini cukup menarik. Dia memperlakukan anak kita seperti anak kecil dan bahkan memberinya permen White Rabbit. Nana, coba ku bilang. Nana, kamu mau kemana? Sebelum teman sekamarnya sempat menyelesaikan kata-katanya, ia melihat Lina berlari menuruni tangga dengan cepat. Ia bahkan belum sempat memakai jaketnya dan masih memakai sandal. Hei, menurutmu siapa yang sedang ditunggu pria tampan itu? Seorang gadis di lantai bawah menunjuk teman sekelas di sebelah Feng Yu Geng dan berbisik. Mengapa kamu tidak pergi dan bertanya? Canda teman sekelas di sebelahnya. Aku tidak akan pergi. Kalau kamu punya nyali, silakan saja. Pergi saja. Sudah berakhir. Orang yang kita tunggu sudah datang, kata gadis itu dengan kecewa. Feng Yu berdiri di pintu dan melihat Lina keluar dari gedung asrama.
Ia melangkah cepat beberapa langkah dan memeluk Lina. Lina menepuk dada Feng Yu pelan-pelan. Kamu sudah pulang. Kenapa tidak meneleponku? Ketika melihat permen susu kelinci putih, dia tahu pasti Feng Yu yang kembali. Aku agak sibuk 2 hari terakhir, jadi aku bergegas ke sana begitu pekerjaanku selesai. Aku meneleponmu, tapi ponselmu mati. Feng Yu menatap Lina dengan polos. Ah, aku sibuk mempersiapkan ujian dan makalah akhir-akhir ini, jadi ponselku mati. Kamu juga bisa menelepon ke telepon asramaku, kata Lina dengan marah. Hei, kenapa kamu tidak pakai jaket? Dingin sekali. Cepat pakai ini. Feng Yu segera melepas jaketnya dan memakaikannya pada Lina. Bagaimana mungkin dia ingat nomor telepon asrama? Feng Yu segera mencium kening Lina agar Lina tidak bereaksi. Lina melihat sekeliling dan berbisik, apa yang kau lakukan? Ada yang mengawasi kita. Tidak apa-apa kalau tidak ada orang di sekitar, kan? Feng Yu berkata dengan senyum nakal, apa yang ingin kamu makan nanti? Aku ingin makan ikan rebus. Tunggu sebentar, aku akan ke atas untuk berganti pakaian. Lina melepas jaketnya dan mengembalikannya kepada Feng Yu. Melihat Feng Yu hanya mengenakan kemeja di baliknya, ia merasa sedih. Hei, Nana, kenapa kamu kembali? Tanya teman sekamarnya. Apa Lina menolaknya secepat itu? Ambil baju, kata Lina sambil mengeluarkan sisir dari laci dan mulai menyisir rambutnya di depan cermin kecil. Meski hanya ekor kuda biasa, ia tetap harus menatanya ulang. Kemudian dia cepat-cepat mengenakan jaketnya, mengganti sepatunya, dan berlari ke bawah. Teman sekamarnya masih berbicara dengan heran. Apakah ini masih Lina yang dia kenal? Dia biasanya terlihat tenang dan melakukan segala sesuatunya dengan tenang. Mengapa dia begitu cemas hari ini? Mungkinkah pria tampan di bawah itu pacar Lina yang dikabarkan akan pergi ke Amerika? Kalau begitu, itu sudah menjelaskan semuanya. Mereka berdua hanya teman sekamar saat kuliah pasca sarjana, bahkan tidak satu jurusan. Mereka belum pernah bertemu sebelumnya, jadi wajar saja jika ia juga tidak mengenal Feng Yu. Di saat yang sama, ia merasa sedikit cemburu. Feng Yu sangat tampan, dan ia bekerja di AS, jadi pastilah ia kaya. Kenapa aku tidak bisa bertemu seseorang setampan dan sekaya ini? Ketika Lina muncul kembali, ia telah berganti jaket dan topi. Feng Yu menggenggam tangan Lina dan merasakan sedikit rasa dingin di tangannya. Kenapa kamu tidak memakai sarung tangan? Feng Yu memegang tangan Lina. Aku lupa, kata Lina sambil tersenyum. Sebenarnya, dia sengaja melakukannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa merasakan hangatnya telapak tangan Feng Yu? Lupakan saja. Ayo kita makan ikan rebus, kata Feng Yu sambil menggaruk hidung Lina dengan tangannya dan berkata dengan penuh kasih sayang. Saat Feng Yu memegang tangannya dan menuntun mereka menuju tempat parkir, Lina tersenyum. Profesor kami sangat ketat. Salah satu mahasiswa senior saya merevisi makalahnya 3 kali, tetapi hasilnya masih belum memuaskan. Profesor itu memintanya untuk merevisinya lagi. Benarkah? Bagaimana dengan makalahmu? Sudah berapa kali dia memintamu untuk merevisinya? Saya lulus ujian sekaligus setelah mengulangnya sekali. Dia juga bilang materi ujiannya sudah pernah dibahas sebelumnya. Jadi saya pasti akan berhasil kali ini, ujar Lina dengan bangga. Yah, Nanaku memang yang terbaik, kata Feng Yu sambil tersenyum. Juga, terakhir kali kami membuat manusia salju, mereka tidak bisa menemukan wortel untuk hidung manusia salju itu. Jadi mereka menggunakan tongkat sebagai gantinya. Kelihatannya jelek sekali. Asisten pengajar kami sedang memberikan kuliah hari itu, dan dia bersin, dan rambutnya rontok. Ternyata dia memakai wig. Ketika dia mengajar kami lagi setelahnya, semua orang terus memandangi rambutnya. Sepanjang jalan, Lina terus berceloteh, berbagi semua hal bahagia dalam hidupnya dengan Feng Yu. Feng Yu juga mendengarkan sambil tersenyum, sesekali menyetujui 1 atau 2 patah kata. Suasana hangat memenuhi taksi kecil itu. Sudah lama sejak aku pergi ke bioskop, kata Lina dengan cemberut. Setelah makan malam, kita akan pergi ke bioskop. Aku tidak tahu apakah ada film bagus saat ini. Setelah makan malam, Feng Yu mengajak Lina mencari bioskop. Mereka masuk dan melihat bahwa tidak banyak pilihan. Saat itu hanya ada 2 film yang tersedia, Rumble in the Bronx, yang dibintangi Fang Long, dan The King of Stinky Farts, yang dibintangi Athena Chu, Takeshi Kaneshiro, Hao Sawen, dan Engementat. Saya ingin menonton film pria gendut itu. Harus kuakui, Hao Sawen memang imut waktu kecil. Feng Yu juga merindukan film ini, jadi ia membeli tiket dan camilan untuk menontonnya. Bioskop tidak terlalu ramai. Meskipun saat itu akhir pekan, pasar film sedang lesu di seluruh negeri, sehingga hanya sedikit orang yang pergi menonton film. Namun, para produser film tidak merugi karena mereka bisa menjual cakramnya. Feng Yu memberantas pembajakan di seluruh negeri dan menurunkan harga cakram asli secara signifikan, yang akhirnya dapat diterima secara umum. Oleh karena itu, banyak film yang sangat populer tetapi tidak meraup banyak keuntungan di box office, tetapi orang-orang tetap berinvestasi karena mereka benar-benar dapat menghasilkan uang.
Hahaha, bocah gendut ini agak nakal. Selalu saja ingin mengerjai orang lain. Ah, gadis buta itu sungguh menyedihkan, Pamanda juga begitu menyedihkan. Kalau kau jadi aku, maukah kau membantu mereka? Lina bersandar di bahu Feng Yu, mendongak, dan bertanya. Kalau aku ketemu dia, aku pasti akan menolongnya. Feng Yu menambahkan dalam hati. Tapi ia pasti tidak akan seperti Pamanda, yang menolong tapi tidak memberitahu orang lain. Setelah mata gadis buta itu pulih, ia pun merebahkan diri ke pelukan orang lain. Di akhir film, Pamanda menyumbangkan 500.000 yuan kepada gadis buta itu untuk menyembuhkan matanya. Tetapi ia tidak memberitahu gadis buta itu. Akhirnya, gadis buta itu menemukan pacar, dan Pamanda menjadi tunawisma karena 500.000 yuan itu. Jika aku gadis buta itu, aku tidak akan pernah menerima tawaran siapapun sampai aku mendengar suara Pamanda, kata Lina tegas. Itu hanya film, jangan terlalu dipikirkan. Feng Yu, jangan sampai terjadi tragedi seperti ini, oke? Jangan khawatir, aku akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidupku. Tragedi seperti ini tidak akan pernah terjadi pada kita, kata Feng Yu sambil memeluk Lina. Yang ada dalam pikirannya ialah, kalau ada yang berani merebut Lina darinya, maka bersiaplah menghadapi amukannya yang tak terkendali. Tuan Feng, Anda sudah kembali. Mengapa Anda tidak menelepon saya agar saya bisa menjemput Anda di bandara? Kata Jiang Wanmeng sambil tersenyum. Jangan bicara omong kosong. Aku akan sangat senang jika kamu bisa membuat perusahaan ini semakin menguntungkan. Feng Yu memutar matanya ke arah Jiang Wanmeng. Orang-orang yang keluar dari perusahaan milik negara ini semuanya sangat lancar. Feng Yu datang ke Feng Yu Electronics untuk menjenguk Lina yang sedang ujian. Meskipun biasanya ia menyerahkan urusan manajemen kepada Jiang Wanmeng, Feng Yu khawatir jika Jiang Wanmeng tidak muncul selama setahun. Jiang Wanmeng tersenyum canggung saat ini kami sedang menelitinya. Penelitian dan pengembangan DVD telah mencapai kemajuan pesat. Paling lama dalam 2 tahun, kami dapat memastikan DVD dapat diproduksi massal secara stabil. Mungkin jika kami beruntung, kami dapat melakukannya dalam 1 tahun. Terkadang, keberhasilan penelitian dan pengembangan suatu produk membutuhkan banyak keberuntungan. Berapa biayanya setelah produksi massal? Bisa dikendalikan di bawah 500 RMB. Kata Jiang Wanmeng dengan sangat bangga. Hah? Bisakah biayanya dikurangi sebanyak itu? Feng Yu ingat bahwa sebelum dia pergi ke luar negeri, harga VCD juga lebih dari 500 yuan. Terobosan apa yang telah dibuat? Alasan utamanya adalah biaya pengadaan komponen telah berkurang, dan biaya material rangka badan pesawat juga telah berkurang. Selain itu, kami telah menemukan alternatif yang lebih murah untuk banyak material mahal. Kami mempelajari hal ini dari perusahaan asing. Jiang Wanmeng juga harus mengakui bahwa meskipun mereka masih mempertahankan keunggulan mereka dalam teknologi, mereka masih belum sebaik perusahaan elektronik asing lama dalam beberapa aspek lainnya. Awalnya, mereka menurunkan harga, sehingga perusahaan asing yang membeli lisensi paten VCD hampir tidak mendapat untung. Namun, setelah beberapa waktu, perusahaan-perusahaan tersebut menemukan cara untuk mengurangi biaya dengan memulai dari bahan baku. Untuk komponen dengan tujuan yang sama, mereka mencari alternatif yang lebih murah, menggunakan material yang lebih murah daripada yang mahal. Meskipun masa pakainya mungkin berkurang dari 10 hingga 20 tahun menjadi 7 atau 8 tahun. Pada saat itu, VCD seharusnya sudah digantikan oleh DVD. Mengapa produk transisi yang bisa sepenuhnya usang dalam 3 hingga 5 tahun memiliki masa pakai yang begitu panjang? Jiang Wanmeng dipenuhi penyesalan. Mengapa ia tidak memikirkan hal ini? Beberapa komponen memang bisa diganti dengan komponen biasa, tetapi ia bersikeras menggunakan yang terbaik. Seandainya ia menggunakan komponen murah, harga sebuah VCD bisa ditekan di bawah 300 yuan. Betapa besar keuntungan yang akan didapat. Untungnya, kita akhirnya memahaminya sekarang. Setidaknya biaya super VCD bisa ditekan lagi. Dan biaya produksi DVD di masa mendatang juga dijamin akan jauh lebih rendah, yang sangat bermanfaat bagi promosi dan penjualan DVD. Feng Yu akhirnya mengerti mengapa VCD di kehidupan sebelumnya begitu murah, hanya sekitar 300 yuan. Ternyata banyak di antaranya terbuat dari bahan berkualitas rendah. Tentu saja, VCD murah di kehidupan sebelumnya juga tidak terlalu bagus. Beberapa bahkan dirakit dari bahan sisa yang dibeli dari pabrik besar, yang seringkali rusak dalam setahun. Dia tidak akan melakukan itu. Kami masih perlu memastikan kualitasnya, agar tidak rusak setelah beberapa bulan pemakaian. Apakah Anda sudah mengembangkan fitur baru? Kualitasnya harus terjamin, dan harus bertahan setidaknya beberapa tahun. Saat ini kami memiliki 2 teknologi yang matang untuk fitur-fitur ini, dan kami sedang bersiap untuk merilis produk baru. Salah satunya adalah fungsi memori, yang memungkinkan pemutar merekam waktu pemutaran terakhir sebelum dimatikan, tetapi hanya dapat mengingat satu waktu. Saat Anda memutar berikutnya, pemutaran akan langsung dimulai dari waktu ini. Fungsi lainnya adalah fungsi perekam waktu, yang memungkinkan Anda memasukkan waktu pemutaran menggunakan remote control, dan konten video akan otomatis diputar dari waktu yang dipilih.
Feng Yu sangat gembira karena kedua fungsi ini telah dikembangkan, karena ini akan memungkinkannya untuk tetap menjadi yang terdepan dalam teknologi untuk beberapa waktu lebih lama. Hebat! Dengan begini, Super VCD kita bisa terus mendominasi pasar. Tapi itu belum cukup. Apa kau tidak tahu cara meneliti fitur dan penemuan baru? Jiang Wanmeng mengedipkan matanya dengan bingung. Penemuan baru apa? DVD belum diteliti secara menyeluruh, jadi hal baru apa yang perlu dikembangkan? Apa produk elektronik terpanas saat ini? Feng Yu mengingatkan. Komputer? Kita tidak punya pengalaman soal ini. Kita bisa membeli motherboard orang lain dan merakitnya, tapi bukankah kamu punya saham di Lenovo Group? Jiang Wanmeng sama sekali tidak mengerti. Apakah Tuan Feng akan bersaing dengan dirinya sendiri lagi? Saya tidak meminta Anda membuat komputer, tetapi tahukah Anda cara membuat mesin pembelajaran yang paling sederhana? Bukankah semua mesin pembelajaran diproduksi oleh Haiwa Xiao Bawang? Dan bukankah kita sudah tidak memproduksi merek Feng Yu lagi? Penjualan mesin pembelajaran juga menurun. Sekarang orang-orang membeli komputer, jadi siapa yang akan membeli mesin pembelajaran? Fungsi komputer jauh lebih canggih daripada mesin pembelajaran, dan komputer Lenovo juga sangat murah. Komputer canggih seperti itu hanya berharga lebih dari 8.000 yuan. Maksudku, pindahkan fungsi mesin pembelajaran ke VCD Super kita. Apa kau mengerti sekarang? Feng Yu menatap Jiang Wanmeng dengan tatapan yang seolah berkata, kau bodoh sekali. Memindahkan fungsi mesin pembelajaran ke Super VCD? Bagaimana caranya? Apakah kita perlu menambahkan motherboard baru di dalam Super VCD? Gumam Jiang Wanmeng. Kenapa tidak? Coba saya tanya. Kalau Super VCD ini juga bisa digunakan anak-anak untuk belajar mengetik dan bermain game, menurut Anda apakah penjualannya akan semakin meningkat? Seharusnya bisa. Dengan begini, fungsi dua produk bisa digabungkan jadi satu, yang lebih hemat biaya daripada membeli dua produk terpisah, dan tidak memakan banyak tempat. Tapi tidak ada yang melakukan ini. Saat kami membuat VCD, belum pernah ada yang melakukan ini sebelumnya. Saya punya apa yang tidak dimiliki orang lain, dan saya lebih baik dari yang lain. Ini adalah pengetahuan yang diketahui semua pedagang di zaman kuno. Feng Yu menggelengkan kepalanya sambil berbicara, tampak sangat kecewa. Bagaimana kita bisa mendapatkan gamenya? Kita tidak bisa punya slot untuk memasukkan kaset di VCD ini, kan? Tahukah kamu tentang permainan komputer? Bagaimana orang lain mengunduhnya? Pakai cakram. Saya mengerti, maksud Anda, simpan gamenya di cakram. Kalau begitu kita hanya perlu membuat dua port pengontrol game. Bodinya tidak akan jauh lebih besar, dan tampilannya tidak perlu diubah. Tuan Feng, Anda jenius. Feng Yu menyipitkan mata ke arah Jiang Wanmeng. Perlu kukatakan itu? Keahlian teknis Jiang tua memang sempurna, tetapi pemikirannya kurang fleksibel atau terbuka. Setidaknya, ia jauh tertinggal dari Zhong Qingxian. Lihatlah Zhong Qingxian. Setelah mengakuisisi Sizilang Jelly, ia terus mengembangkan jeli buah sambil mengembangkan produk baru. Ketika produk baru ini diluncurkan di pasaran, produk tersebut langsung disambut baik oleh konsumen. Produk jeli baru ini disebut Echalcium Jelly. Ini hanya menambahkan vitamin A, D, dan kalsium yang larut dalam air ke dalam jeli. Rasanya tidak berubah secara signifikan, tetapi menjadi lebih bergizi. Ketika orang tua memilih makanan untuk anak-anak mereka, mereka sangat memperhatikan nutrisi. Beberapa orang tua melarang anak-anak mereka makan camilan karena menganggap camilan tersebut kurang bergizi dan akan berdampak negatif pada perkembangan fisik mereka. Sejak diluncurkan, Echalcium Jelly telah menjadi favorit para orang tua, dengan penjualan yang melonjak, dengan cepat mengungguli produk jeli lainnya. Seseorang pernah berkata bahwa dua hal yang tampaknya tidak berhubungan, jika digabungkan, dapat menjadi sebuah penemuan baru. Banyak produk wahaha yang seperti ini. Misalnya, minuman teh menggabungkan teh dengan minuman manis. Susu kalsium add menggabungkan yogurt biasa dengan vitamin, kalsium, dan nutrisi lainnya. Minuman berkarbonasi yang menyegarkan hanyalah soda biasa dengan rasa buah. Setiap inovasi kecil ini telah mendatangkan keuntungan besar bagi Wahaha. Kini Wahaha telah berkembang menjadi perusahaan makanan terkemuka di negeri ini, dan penjualan serta keuntungannya telah menyamai Jian Libao. Tujuan Zhong Qingxian selanjutnya adalah meninggalkan Jian Libao. Tuan Feng, VCD game ini perlu bekerja sama dengan perusahaan Aiwa Xiao Bawang. Silakan hubungi mereka, kata Jiang Wanmeng. Saya mengerti. Nanti akan ada yang menghubungi Anda. Ingat, tetaplah berpikiran terbuka. Feng Yu, kenapa kau di sini? Wen Dongjun sangat terkejut ketika melihat Feng Yu. Ini Komisi Olahraga Negara, apa yang dilakukan Feng Yu di sini? Saya di sini untuk mengobrol dengan bos Anda. Ngomong-ngomong, apa posisi Anda saat ini? Feng Yu mengangkat dagunya dan menyipitkan mata ke arah Wen Dongjun. Jika dia tidak duduk di sana, Feng Yu tidak akan sanggup menatap pria besar dan bodoh ini. Dia sudah menelepon Wen Dongjun beberapa kali, tetapi Wen Dongjun tidak mau mengungkapkan posisinya saat ini, hanya mengatakan bahwa dia sedang berada di kantor Komisi Olahraga Negara bagian. Ketika Feng Yu mengatakan ini,
Ekspresi Wen Dongjun berubah. Apakah Anda bos besar yang diminta pemimpin untuk kita tunggu? Kenapa? Aku bukan bos besar. Kaulah yang melakukannya. Ayo, aku akan mengantarmu ke sana, kata Wen Dongjun dengan lesu. Sekretaris, dokumen ini perlu tanda tangan Direktur Lu. Seorang gadis melihat Wen Dongjun dan menyerahkan sebuah map kepadanya. Feng Yu tiba-tiba menatap Wen Dongjun. Apa-apaan, sekretaris? Hahaha, pantas saja dia diam saja. Ternyata akulah sekretaris yang paling tidak disukainya. Wen Dongjun mungkin tidak pernah membayangkan bahwa setelah memasuki Komisi Olahraga Negara melalui koneksi, dia akan berakhir menjadi seorang pelari yang menyajikan teh dan air. Hei, pekerjaan yang ditugaskan Ayah Zhang Han kepadamu adalah sekretaris? Jangan bahas itu. Awalnya aku di tim basket, tapi setelah Direktur Lu tahu tentang hubungan ini, dia langsung memindahkanku ke kantor dan menjadikanku anggota tim sekretarisnya. Bukankah lebih bagus kalau aku di tim basket? Senang juga bisa melihat stadion basket. Ngomong-ngomong, Wen Dongjun semakin tertekan. Sukses atau gagalnya hubungan ini bergantung pada hubungan mereka. Hahaha, mereka cuma mau pamer ke calon mertuamu. Kalau kamu jadi sekretaris direktur, bukannya promosimu bakal lebih cepat? Kalau kamu memang nggak mau, aku bisa bantu kamu cari solusinya. Apa solusinya? Kau akan tahu sebentar lagi, kata Feng Yu misterius. Direktur, Feng Yu ada di sini, kata Wen Dongjun setelah mengetuk pintu. Direktur Lu mengerutkan kening. Bagaimana mungkin Xiao Wen begitu bodoh? Dia bos besar yang datang untuk membahas sponsor. Meskipun usianya hampir sama denganmu, kau tidak bisa memanggilnya dengan namanya langsung, kan? Tuan Feng, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Akhirnya saya bertemu dengan Anda. Direktur Lu, Kepala Divisi Olahraga, tentu tahu bahwa Feng Yu telah merekrut begitu banyak atlet dari jauh untuk syuting iklan tersebut. Namun, saat itu, ia tidak tertarik dengan hal itu. Namun, setelah mengetahui bahwa para atlet, terutama yang berada di Komisi Olahraga Shenzhen, telah menghasilkan banyak uang, ia mulai menyesalinya. Seharusnya ia membawa semua atlet itu ke Komisi Olahraga Nasional lebih awal, sehingga semua uang yang seharusnya dibayarkan dapat dibayarkan kepada Komisi Olahraga Nasional. Atas hal ini, ia mengkritik keras orang-orang di Shenzhen. Untungnya, kali ini, ketika dia mendengar bahwa bos besar ingin mensponsori, orang yang dia tanam di Shenzhen melaporkannya secara langsung, jadi dia berinisiatif untuk menelepon Feng Yu dan mengundang Feng Yu ke Komisi Olahraga Negara. Direktur Lu, Anda terlalu sopan. Di bawah kepemimpinan Direktur Lu, prestasi olahraga negara kita akan meningkat setiap harinya. Puji Feng Yu. Hahaha, aku tidak pantas menerima pujian seperti itu dari Tuan Feng. Ini semua hasil kerja keras kita semua. Meskipun Direktur Lu berkata dengan rendah hati, ia tetap tersenyum lebar. Direktur Lu memintaku datang ke sini kali ini. Apakah ada yang salah? Feng Yu bertanya dengan sengaja. Pak Feng, jujur saja. Saya meminta Anda datang ke sini untuk membahas beberapa masalah keuangan. Tahun ini adalah tahun Olimpiade, dan bertepatan dengan peringatan 100 tahun Olimpiade. Jumlah peserta dan cabang olahraga di Olimpiade kali ini jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, Komisi Olahraga Nasional kita memiliki dana terbatas. Ada beberapa cabang olahraga yang pendaftarannya dibuka, tetapi kita tidak punya dana untuk mengizinkan mereka berpartisipasi. Feng Yu segera berkata, Hei, Direktur Lu, bahkan jika kau tidak datang kepadaku, aku akan datang kepadamu. Aku akan mensponsori dana apapun yang kau butuhkan. Direktur Lu tercengang oleh keterus-terangan Feng Yu. Ia telah menyiapkan banyak argumen, seperti keadilan nasional, keadilan etnis, dan bahkan bisa menghadiahkan Feng Yu medali yang relevan. Namun, sebelum ia sempat mengucapkan kata-kata itu, Feng Yu sudah menyetujuinya. Melihat Feng Yu begitu mudah menyetujuinya, Direktur Lu memutar bola matanya 2 kali. Haruskah aku meminta lebih banyak sponsor? Tuan Feng, berapa banyak yang bisa Anda sponsori? Tanya Direktur Lu ragu-ragu. Saya akan mensponsori pendanaan apapun yang Anda butuhkan kali ini, dan saya bahkan bisa menyiapkan bonus untuk atlet peraih medali. Feng Yu ingat bahwa meskipun jumlah medali yang dimenangkan oleh delegasi Tiongkok meningkat secara signifikan kali ini, jumlah totalnya tidak terlalu besar, dan tampaknya tepat 50. Pak Feng, para atlet peraih medali disponsori oleh Pak Huo dari Hong Kong. Namun, para atlet yang tidak meraih penghargaan juga telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi olahraga kita. Menurut Bapak, perlukah kita memberi mereka penghargaan? Tanya Direktur Lu setelah ragu sejenak. Tuan Fok dari Hong Kong? Feng Yu menepuk kepalanya. Bagaimana mungkin dia lupa Yayasan Olahraga Fok Ying Tong? Peraih medali emas akan menerima medali emas 1000 gram dan hadiah 80.000. Peraih medali perak akan menerima medali emas 250 gram dan hadiah 40.000. Peraih medali perunggu akan menerima medali emas 150 gram dan hadiah 20.000. Dana olahraga Ho Ying Tong didirikan pada tahun 1984.
Bapak Ho awalnya berinvestasi sebesar 100 juta dolar Hong Kong dan telah menghasilkan keuntungan dari investasi tersebut selama bertahun-tahun. Selain itu, kinerja delegasi Tiongkok pada sidang-sidang sebelumnya kurang baik, sehingga dana di yayasan tersebut tidak hanya tidak berkurang, tetapi bahkan dikatakan bertambah. Saat itu, harga emas sekitar 120 RMB per gram, dan nilai tukar dolar AS terhadap RMB adalah 18,4. Artinya, total hadiah uang untuk medali emas hampir mencapai 800.000 RMB, medali perak lebih dari 360.000 RMB, dan medali perunggu lebih dari 180.000 RMB. Hadiah uang yang akan dibelanjakan Yayasan Olahraga Ho Ying Tong untuk Olimpiade ini akan melebihi 20 juta RMB. Feng Yu merasa sedikit pusing. Keluarga Huo terlalu murah hati. Mungkin mereka tidak menyangka industri olahraga Tiongkok akan tumbuh begitu cepat? Direktur Lu, menurut Anda bagaimana mereka yang tidak memenangkan medali harus diberi penghargaan? Tanya Feng Yu. Ia tidak bisa langsung memikirkan cara untuk memastikan keadilan. Berikan saja subsidi kepada setiap orang. Kira-kira 10.000 yuan per orang sudah cukup, ya? Direktur Lu sangat yakin kali ini jumlah medali yang diraih delegasi Tiongkok akan memecahkan rekor. Jadi, jika Feng Yu diminta mensponsori para pemenang, ia mungkin akan mundur setelah mendengar tentang hadiah uang dari Yayasan Olahraga Ho Ying Tong. Menurutnya, meskipun Feng Yu orang kaya, ia jelas tidak sehebat para petinggi di Hong Kong. Ini adalah sponsor, dan jika pihak lain bisa mensponsori 1 juta, itu bukanlah jumlah yang kecil. Feng Yu, itu hadiah? Subsidi apa? Lebih baik kau bilang saja itu biaya perjalanan. Tapi ini juga tidak masalah. Seharusnya hanya ada beberapa ratus orang, tetapi Feng Yu tidak berniat memberikan jutaan ini secara cuma-cuma. Tidak masalah. Ada berapa orang dalam delegasi itu? Delegasi diperkirakan berjumlah sekitar 480 orang, termasuk lebih dari 300 atlet, dan sisanya akan terdiri dari pelatih pendamping, dokter tim, DLL. Delegasi awalnya direncanakan berjumlah 450 orang, tetapi karena kami disponsori oleh Bapak Feng, kami dapat mengirimkan lebih banyak orang. Feng Yu berpikir, apakah ada juga para pemimpin yang mendampingi? Aku sudah bertanya berapa banyak orang dalam delegasi, dan kau berani memasukkan semuanya. Tapi itu tidak masalah. Aku hanya ingin semua orang disponsori. Baiklah kalau begitu, saya akan mengumpulkan subsidi kompetisi dan mensponsori 5 juta. 5 juta. Direktur Lu sangat gembira. Ia tidak menyangka bisa dengan mudah mendapatkan sponsor sebesar 5 juta. Ia tidak menyangka Tuan Feng akan begitu murah hati. Namun, tidak pasti berapa banyak dari subsidi 5 juta itu yang akan benar-benar sampai ke tangan para atlet. Sponsor yang diterima harus dialokasikan secara terpusat. Tepat ketika Direktur Lu hendak mengatakan sesuatu, Wen Dongjun mengetuk pintu dan masuk. Ia menyerahkan secangkir teh kepada Feng Yu, lalu menundukkan kepala sebelum pergi lagi. Direktur Lu menggelengkan kepala. Kenapa Wen bahkan tidak menyapa manajer umum Feng? Kalau bukan karena kebaikan Menteri Zhang, orang seperti dia pasti sudah dibuang entah kemana. Dia masih mahasiswa, dan bahkan tidak bisa menyajikan teh. Direktur Lu hendak berbicara ketika Feng Yu melanjutkan, apalagi yang tidak didukung oleh delegasi kita? Seseorang telah mensponsori peralatan olahraga dan minuman. Soal obat-obatan dan barang-barang lainnya, bukankah semuanya disponsori oleh grup farmasi Harbin Anda? Direktur Lu juga sedikit khawatir. Jelas ada yang ingin mensponsori, tetapi dia tidak tahu harus meminta sponsor dari mana. Kalau saya tahu ini akan terjadi, saya pasti sudah meminta bonus medali. Pak Feng sangat murah hati, biaya sponsornya mungkin sama dengan Pak Huo di Hong Kong. Apakah ada yang mensponsori transportasi dan hal-hal lainnya? Tanya Feng Yu. Transportasi? Kita akan terbang ke sana dan menginap di desa Olimpiade terdekat. Kalau kita perlu pergi ke tempat lain, penyelenggara akan menyediakan transportasi. Direktur Lu semakin frustrasi. Bisakah orang lain mensponsori tiket pesawat? Komisi olahraga sudah punya anggaran. Baiklah, saya akan menyiapkan 100 mobil merek Songjiang dan mengirimkannya ke Atlanta. Ketika delegasi Olimpiade kita tiba, mobil-mobil itu bisa diberikan kepada staf. Saya akan mengurus masalah pengemudinya. Feng Yu berpikir sejenak dan berkata, mobil Songjiang laris manis di Rusia, dan penjualannya juga cukup baik di beberapa negara bekas sekutu Uni Soviet. Feng Yu juga ingin mencoba membawa mobil ini ke Amerika Serikat untuk melihat pendapat orang Amerika tentangnya. Amerika Serikat adalah negara yang tidak terlalu pilih-pilih soal merek nasional. Dulu, mobil dari berbagai merek dan kelas beredar di jalanan Amerika Serikat. Bahkan mobil Amerika pun tidak laku sebagus merek asing. Setelah 100 kendaraan ini dikirim, Feng Yu dapat menyimpannya untuk digunakan oleh perusahaannya di Amerika Serikat. Selain itu, Olimpiade disiarkan langsung ke seluruh dunia, sehingga menampilkan kendaraan merek Songjiang di televisi di negara lain akan menjadi peluang publisitas yang besar. Jika orang Amerika juga tertarik, kami dapat merencanakan untuk membuka cabang dan pabrik di Amerika Serikat. Direktur Lu agak bingung. Sponsor macam apa ini? Kau membeli 100 mobil hanya untuk kami pakai?
Bukankah lebih baik kalau kau menyewakannya saja untuk kami? Atau mengganti biaya transportasi agar kami bisa naik taksi? Tapi dia tidak berani mengatakannya. Lagi pula, ini kesepakatan yang bagus, jadi kenapa tidak dibatalkan saja? Terima kasih banyak, Tuan Feng. Feng Yu berpikir sejenak dan bertanya, apakah delegasi Anda punya topi? Bukan, ini Olimpiade musim panas. Panas banget, ngapain aku harus pakai topi? Bagaimana kalau hujan atau apa? Kamu tetap butuh topi. Jadi, aku akan minta seseorang membuatkan beberapa topi untukmu. Ah, terima kasih sudah merepotkan Tuan Feng. Tidak masalah. Coba lihat-lihat, siapa tahu ada yang butuh uang. Selain tulisan Huaxia yang tercetak di topi, logo merek Feng Yu juga bisa tercetak di atasnya. Direktur Lu bingung. Bagaimana mungkin ada orang yang merasa tidak senang menghabiskan uangnya? Kalau begitu, berarti masih banyak tempat lain yang membutuhkan uang. Tuan Feng, sebenarnya ada banyak bidang lain yang membutuhkan uang. Misalnya, latihan atlet dan berpartisipasi dalam kompetisi untuk memulihkan kondisi fisik mereka juga membutuhkan banyak uang. Setelah mengatakan itu, Direktur Lu menatap Feng Yu dengan mata penuh harap. Baiklah, saya akan menyumbangkan 5 juta lagi untuk mendukung latihan rutin semua orang. Feng Yu sedang memikirkan cara memanfaatkan Olimpiade untuk mempromosikan produk mereka semaksimal mungkin. Mungkin bahkan mensponsori beberapa barang fisik. Apakah atlet kita akan gugup sebelum pertandingan? Tanya Feng Yu. Yah, pasti ada, kan? Itu sifat manusia. Direktur Lu tidak mengerti mengapa Feng Yu menanyakan hal ini. Saya akan mensponsori 500 pemutar CD merek Aiwa lainnya agar semua orang dapat mendengarkan musik favorit mereka dan bersantai. Tuan Feng sangat perhatian. Atas nama semua orang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Feng atas kemurahan hatinya. Direktur Lu dapat melihat bahwa Tuan Feng datang ke sini hari ini hanya untuk menghabiskan uang. Benar saja, sebelum ia sempat melanjutkan, Feng Yu melanjutkan, setiap anggota delegasi akan disponsori sebuah sepeda motor merek Songjiang. Para pemenang medali juga akan mendapatkan penghargaan Tim Olimpiade Nasional Songjiang. Sepeda motor ini memiliki 3 tingkatan, yaitu medali emas, perak, dan perunggu. Kali ini kita akan melihat bagaimana mobil patungan domestik dapat bersaing dengan merek-merek Songjiang. Lalu, kita bisa mengadakan upacara penghargaan akbar, atau bahkan menjadikannya pesta malam. Efeknya dijamin sangat bagus. Ini tindakan yang murah hati. Direktur Lu tersenyum, tetapi sedikit ketidakpuasan masih tersirat di hatinya. Anda memberi kami mobil sebagai hadiah, jadi berapa bagian kami? Tuan Huo mensponsori emas dan dolar as, dan kami dapat memotong sebagian dolar as sebagai biaya pelatihan dan pembinaan. Tapi bisakah kami memotong mobil Anda? Jika ini terbongkar, reputasi Komisi Olahraga Negara akan tercoreng. Nah, sepertinya ada solusinya. Kita bisa mengurangi lebih banyak dolar as dari para atlet, sehingga pendanaan Komisi Olahraga Negara bagian akan lebih memadai, dan mereka juga bisa mendapatkan lebih banyak bonus. Ngomong-ngomong, Direktur Lu, saya baru saja dengar jumlah delegasi sekitar 490 orang. Kenapa tidak 500? Feng Yu memiliki gangguan obsesif-kompulsif ringan dan suka membulatkan angka. Hah? Kita tidak punya banyak dana. Direktur Lu bingung. Pertanyaan macam apa itu? Tunggu, apakah Tuan Feng berencana mensponsori beberapa orang lagi? Sebenarnya, mereka tidak membutuhkan banyak orang. 480 orang saja sudah cukup. Dan itu termasuk banyak pejabat tinggi yang punya koneksi dan memanfaatkan kesempatan untuk bepergian. Dia berencana memberikan 10 tempat sisanya sebagai hadiah. Soal pendanaan, saya akan mensponsori 1 juta lagi, dan delegasi kita bisa beranggotakan 500 orang. Ngomong-ngomong, saya rasa kita bisa mengajak anak-anak muda untuk keluar dan melihat dunia, kata Feng Yu penuh arti. Anak muda? Apa maksudmu? Direktur Lu, kita sudah mengobrol dengan menyenangkan hari ini, jadi sudah beres. Nanti saya minta seseorang mengirimkan barang-barang dan ceknya. Uang ini bukan sponsor perpisahan. Setelah Anda membuat anggaran, saya akan bicara dengan Anda tentang promosi merek saya. Tuan Feng, saya akan mengantar Anda ke sana. Direktur Lu segera berdiri. Ia tidak ingin menyinggung orang kaya seperti itu. Mungkin ia bisa mendapatkan sponsor darinya di masa mendatang. Tidak perlu, biarkan saja tentara timur membawaku ke sana. Wen Dongjun, mungkinkah dia mengenal Tuan Feng? Ketika Wen Dongjun mengirim Feng Yu keluar, Feng Yu mengatakan kepadanya bahwa hal-hal baik pasti akan terjadi setelah dia kembali. Dia kembali ke kantor dengan setengah percaya dan setengah ragu. Tetapi sebelum dia duduk, seseorang mengatakan kepadanya bahwa direktur ingin dia pergi ke kantor. Direktur, apakah Anda mencari saya? Xiao Wen, duduklah. Apakah Anda kenal Tuan Feng? Tanya Direktur Lu dengan ramah. Ia sama sekali tidak bisa membiarkan Wen Dongjun berdiri sambil berbicara dengannya, atau lehernya akan sakit. Ya, kami tumbuh bersama. Tidak apa-apa. Kamu bisa keluar. Oh, dan latihlah bahasa Inggrismu lebih sering.
Kamu akan menjadi bagian dari delegasi Olimpiade dan kamu bisa memperluas wawasanmu. Anak muda harus lebih banyak berlatih. Wen Dongjun masih sedikit linglung ketika pergi. Aku ikut delegasi? Hal baik seperti ini giliranku? Bukankah ayah Zhang Han sudah bilang padanya untuk tidak memikirkannya terakhir kali? Dia lalu ingat bahwa Feng Yu pasti merujuk pada hal ini ketika dia memberitahunya ada kabar baik. Sutradara Jia sedang naik daun akhir-akhir ini. Tak hanya menjadi sutradara, ia juga telah melakukan pekerjaan yang fantastis dalam menghasilkan pendapatan bagi CCTV. Terlebih lagi, program-program stasiun televisi tersebut semakin populer, dan ia telah dipuji oleh para petinggi lebih dari sekali. Namun, akhir-akhir ini ia sedikit khawatir lagi. Tahun ini adalah tahun Olimpiade, dan CCTV harus memproduksi banyak program terkait Olimpiade, tetapi dananya harus digalang sendiri. Meskipun biaya iklan meningkat pesat, berbagai biaya lainnya juga meningkat pesat. Gaji karyawan saja telah meningkat pesat, belum lagi bonus dan subsidi. Pada saat ini, ia tiba-tiba menerima telepon. Setelah melihat panggilan tersebut, Direktur Jia mendapat ide. Hei, Direktur Jia, mahal sekali Anda mengundang saya makan malam di sini. Harga di Donglai Sun tidak murah. Hei, Tuan Feng selalu mentraktirku makan malam, jadi aku harus mentraktirnya balik. Benar, Direktur Jia mendapat promosi dan kenaikan gaji, jadi sudah waktunya mentraktir kita. Direktur Jia tidak hanya menjadi Direktur CCTV, tetapi juga asisten Menteri Departemen Propaganda Pusat. Aku tidak menyangka dia akan dipromosikan secepat itu. Setelah menyantap beberapa sumpit daging kambing, Feng Yu bersulang dengan Direktur Jia dan menyesap anggur. Rasa hotpot ini sungguh membangkitkan nostalgia. Mengapa saya tidak melihat Tuan Feng di konferensi lelang iklan CCTV tahun ini? Tanya Direktur Jia sambil tersenyum. Kamu sibuk di luar negeri? Kenapa kamu tidak mengirim orang untuk menawar? Kudengar penawar tertinggi tahun ini adalah 66,66 juta. Jauh lebih tinggi dari tahun lalu. Jadi, berdasarkan itu, kamu menaikkan harga untuk semua slot iklan lainnya. Total biaya iklan tahun ini setidaknya 50 juta lebih mahal dari setahun penuh, kan? Apa? Kamu masih mau aku naikin tawaran buatmu? Mulai sekarang, aku nggak akan bersaing untuk dapat tawaran tertinggi buat CCTV. Orang-orang itu terlalu gila, berpikir kalau spot iklan utama itu segalanya. Mereka nggak sadar kalau dengan uang segitu, mereka bisa beli banyak slot iklan, dengan hasil yang lebih bagus lagi. Namun, pabrik-pabrik anggur telah menjadi gila dalam beberapa tahun terakhir, dengan Kongfujia dan Kongfuyan dalam 2 tahun terakhir, dan Kinci dalam 2 tahun terakhir. Wahaha tampaknya telah menjadi gila selama 2 tahun di kehidupan sebelumnya. Tetapi di kehidupan ini, Wahaha tidak perlu lagi bersaing untuk mendapatkan tawaran tertinggi. Feng Yu lebih suka iklan yang lebih padat, karena Wahaha memiliki ragam produk yang lebih luas. Hal yang sama berlaku untuk produk lain. Cukup dengan memastikan iklan. Tidak perlu bersaing untuk mendapatkan posisi penawar tertinggi. Lagi pula, sebagian besar produk perusahaan Feng Yu tidak memiliki pesaing. Biaya iklan memang jauh lebih tinggi, tapi kami juga mengeluarkan banyak biaya. Tahun ini kan tahun Olimpiade. Tahu, kan? Untuk Olimpiade, kami harus ke Amerika Serikat untuk wawancara dan mempersiapkan berbagai program, yang semuanya butuh biaya, ujar Direktur Jia sambil mendesah pelan. Mei Zigao menatap Direktur Jia dengan rasa ingin tahu. Direktur CCTV ini memberinya kesan yang sama sekali berbeda dari yang dibayangkannya. Ia tidak hanya tidak bertingkah seperti pejabat sama sekali, tetapi juga tampak sangat akrab dengan manajer umum Feng. Direktur Jia, kita sudah saling kenal cukup lama. Katakan saja apa maksudmu. Tuan Feng, saya lihat Anda punya banyak ide untuk produksi program. Bagaimana kalau Anda memberi kami saran? Mulut Mei Zigao ternganga, lupa memasukkan daging kambing ke dalam mulutnya. Seorang eksekutif stasiun TV menyewa orang yang sama sekali tidak berhubungan untuk memproduksi program untuk stasiun itu? Tuan Feng, apa dia benar-benar mengerti ini? Jadi begitulah yang terjadi. Feng Yu awalnya mengira Direktur Jia sedang mencarinya untuk mendapatkan sponsor atau semacamnya. Namun, Direktur Jia juga harus mengerti bahwa jika Feng Yu membayar sponsor tersebut, ia pasti tidak akan rugi. Soal produksi program, bukankah kita sudah menyiarkan 5 program di satelit November lalu? Kenapa tidak disiarkan langsung saja seluruh prosesnya? Apa susahnya? Siaran olahraga langsung bukan pesta malam langsung, ini sangat sederhana. Itu bukan masalah, memang begitulah rencana awal kami. Tapi sekarang, para pemimpin kami meminta kami untuk mulai melakukan pemanasan untuk promosi Olimpiade, karena Komisi Olahraga mengatakan bahwa Olimpiade ini pasti akan menghasilkan hasil terbaik dalam sejarah, dan kudengar mereka juga telah menarik banyak sponsor. Pak Tualu dari Komisi Olahraga bahkan berbicara sedikit lebih keras. Kata Direktur Jia dengan sedikit iri, menatap Feng Yu dengan tatapan tajam. Feng Yu sudah tahu. Kenapa dia bertanya tentang produksi program itu? Dia bahkan ingin aku mensponsorinya. Direktur Jia, saya sudah mensponsori sejumlah uang untuk Komisi Olahraga. Jadi,
Sepertinya Anda ingin saya mensponsori sejumlah uang untuk CCTV juga? Direktur Jia berkata dengan agak tertekan. Kamu bilang Channel 5 juga merupakan program satelit, jadi mengapa kamu tidak bisa mendapatkan harga tinggi untuk iklan? Apakah biaya iklan Channel 5 benar-benar murah? Tahun ini Olimpiade, jadi publisitasnya pasti akan sangat besar. Jadi, beriklan di Channel 5 pasti akan efektif. Apakah masih ada slot iklan? Nanti saya cek. Kalau harganya cocok, saya bisa beli beberapa. Feng Yu berkata santai, ngomong-ngomong, ini tahun Olimpiade. Saya sebenarnya punya ide untuk program Olimpiade khusus. Program khusus apa? Tanya Direktur Jia penasaran. Angin dan hujan langsung ke Olimpiade. Sutradara Jia. Programnya bahkan belum diumumkan, dan Anda sudah membuat keputusan akhir tentang sponsor, kan? Pertama, ceritakan padaku tentang apa acara ini. Programnya sangat sederhana. Kami akan menyiarkan beberapa program terkait Olimpiade pada waktu yang ditentukan setiap hari. Misalnya siang hari atau di jam tayang utama malam hari. Kami tidak hanya akan menayangkan pertandingan setiap saat, kami juga dapat menambahkan komentar Olimpiade. Kami juga akan mempromosikan atlet tim nasional kami dan atlet mana yang memiliki harapan meraih medali. Kami dapat mengetahuinya dengan menghubungi komisi olahraga. Bukankah itu akan memberi terlalu banyak tekanan pada para atlet tersebut? Tekanan juga bisa menjadi motivasi. Ambil contoh Deng Yaping. Sebesar apapun tekanan yang ada, siapa yang bisa menandinginya? Liu Guoliang, penampilannya tahun lalu tak tertandingi, kan? Dan Wang Junxia, dia tidak hanya menyebut dirinya rusa oriental. Dalam senam, loncat indah, angkat besi, dan cabang olahraga lainnya, ada lebih dari satu atlet yang mampu meraih medali emas. Dalam beberapa cabang olahraga, bahkan ada harapan untuk memecahkan rekor dunia. Kita perlu memberitahu semua orang bahwa mereka sedang membawa kejayaan bagi negara. Hanya itu saja. Tentu saja ada lebih dari itu. Kita juga bisa membahas penghargaan yang telah kita raih di Olimpiade, dan kita juga bisa memperkenalkan pelatih-pelatih yang belum dikenal dan orang lain yang telah meraih banyak hal di balik layar. Benar. Kehormatan itu milik kolektif. Direktur Jia mengangguk. Saat meliput atlet, kita harus memprioritaskan. Misalnya, tenis meja kurang menarik karena tidak ada yang bisa menandingi kita. Kita bisa meliput atletik, bulu tangkis, dan mempromosikan olahraga untuk semua. Kita mungkin tidak bisa pergi ke Olimpiade, tetapi kita masih bisa berpartisipasi dalam olahraga. Bukankah itu slogan yang bagus? Lari adalah salah satu olahraga yang paling mudah diikuti semua orang. Olahraga nasional? Konsep yang bagus. Slogan ini pasti akan memuaskan para petinggi. Dia belum mempertimbangkan tokoh terkemuka lari Tiongkok saat ini Wang Junxia. Hal ini, pada gilirannya, meningkatkan nilai komersial Wang Junxia, memberi Feng Yu keuntungan lain dalam kontrak iklan jangka panjangnya. Hei, bukankah kita seharusnya merekrut beberapa atlet terkenal saat ini? Misalnya, sepertinya Fu Mingxia mulai mendominasi cabang loncat indah dunia di Olimpiade ini, kan? Baiklah, saya harus meminta orang yang bertugas di bagian periklanan untuk mengontrak semua atlet yang tampan ini. Pak Feng, tampaknya program ini dapat direncanakan dan ditingkatkan dengan baik. Berapa banyak dana yang Anda rencanakan untuk disponsori? Direktur Jia membahas isu-isu substantif. Acara ini baru akan tayang setelah tahun baru, kan? Itu paling lama cuma 4 bulan. Dan kamu berencana membuatnya jadi acara harian atau mingguan? Ini acara mingguan. Materinya tidak cukup untuk acara harian. Ada begitu banyak hal yang berkaitan dengan Olimpiade, dan kami harus memilih yang menarik. Materinya sungguh tidak cukup. Seperti biasa, kami tidak akan membahas detail sponsor. Studio harus memiliki produk dan logo merek venue kami, dan harus ada iklan sulis suara selama acara. Pakaian pembawa acara juga harus memiliki logo merek venue kami. Tunggu sebentar, Tuan Feng, saya tidak ingat Anda punya pabrik pakaian. Merek venue Anda juga tidak memproduksi pakaian. Bukankah ini tidak pantas? Tanya Direktur Jia dengan nada tidak puas. Haruskah biaya pakaian dimasukkan? Kalau kamu bilang tidak masalah juga. Selain itu, di akhir setiap episode, kita bisa mengadakan kuis berhadiah, semuanya tentang Olimpiade dan atlet Olimpiade. Aku akan menyediakan hadiahnya, untuk mendorong semua orang berpartisipasi. Mata sutradara Jia berbinar. Segmen ini pasti akan mendapatkan rating tinggi dan banyak pujian, yang juga akan sangat bermanfaat bagi seluruh CCTV 5. Beri aku waktu iklan sebelum dan sesudah pertunjukan juga. Tunggu sebentar, Tuan Feng, bukankah iklan sebelum dan sesudah acara seharusnya dihitung sebagai bagian dari acara? Kenapa tidak? Kalau kamu pasang iklan orang lain duluan, terus langsung tayang, bukankah efektivitas iklan kita akan terganggu? Kurasa kamu bisa menyesuaikan aspek ini, kata Feng Yu sambil tersenyum. Tuan Feng, Anda meminta terlalu banyak. Jadi, saya akan membayar Anda banyak. Selain hadiah, saya akan memberi Anda 200.000 yuan untuk setiap edisi sebagai sponsor utama.
Jika Anda menerbitkan 16 edisi, saya akan memberi Anda 3,2 juta yuan sebagai biaya sponsor utama. Tuan Feng, kenapa Anda semakin pelit? Anda meminta begitu banyak, tapi kenapa biaya sponsornya jauh lebih kecil daripada Happy Dictionary? Tanya Direktur Jia dengan nada tidak puas. Soal rating, Happy Dictionary sudah jadi acara varietas yang paling banyak ditonton, kan? Rating acara baru ini awalnya memang tidak akan tinggi. Dan meskipun Channel 5 disiarkan di TV satelit, acaranya masih belum bisa ditonton di banyak daerah, kan? Itu terlalu sedikit. Seharusnya setidaknya 300.000. Oke, kalau begitu 300.000. Setuju. Kita bicarakan sponsor lainnya nanti. Feng Yu segera mengambil keputusan akhir, tidak memberi Direktur Jia kesempatan untuk menyesal. Direktur Jia, anak ini pasti sudah punya harga lebih dari 300.000 di benaknya, jadi tawarannya terlalu rendah. Tapi sponsor lainnya tidak boleh kurang. Apalagi yang ingin Anda sponsori?